Oke, kembali lagi di channel. Kali ini saya di Geraha Sakti di TC Fatmawati ya. Beli lampu-lampu LED karena di toko ini terkenal murah nih. Kayak ini LED Osram nih T10 buat lampu plat nomor ini saya beli di sini harga 120.000. Saya cek di Bukalapak, Tokopedia, store termurah harga 130 ribuan. Ini 120.000. Nah, ini adik saya belinya yang Philips. Kenapa saya pilih yang Osram? Karena yang Osram nih Kelvinnya 6700 Kelvin. Warnanya lebih putih dibanding Philips yang masih 6000 Kelvin. Harganya dua-duanya sama 120.000. Lampu kabin juga saya beli lagi nih yang Osram karena pakai yang Philips dia 6000 Kelvin masih agak kekuning-kuningan. Nih saya pakai Osram yang Skywhite 6700 Kelvin juga. Ini packingnya baru ya, dan ternyata harganya salah harga, bukan 100 ribuan. Kalau di Bukalapak, Tokopedia store termurah harga 100 ribu, paling murah ini di sini cuma 70.000 nih. Ini recommended banget nih, toko murah-murah. Ini adek beli ini yang bener buat Dasun Go Plus, dia lebih panjang festonnya. Ini adek beli sengaja yang 6000 Kelvin. Jadi Osram tuh ngeluarin juga yang 6000 Kelvin selain dari yang 6700 Kelvin. Harganya sama 70.000. Cuma ini masang, ini lagi mau dipasang ya LED plat nomornya yang T10 tadi. Cuma kayaknya nggak bisa dari sini ya, karena nggak ada bautnya. Infonya kalau ada bautnya bisa langsung dari situ. Jadi mau nggak mau mesti buka cover ini nih. Cover ini mesti dibuka. Ini sambil nunggu mekaniknya masangin lampu LED ini. Ini nanti video perbandingannya Osram sama Philips yang 6700 Osram dan 6000 Kelvin Philips ada ya habis ini nih kondisi siang nih. Yang di belakang ini LED lampu Feston Philips 6000 Kelvin, dia masih agak kuning-kuningan. Yang di depan itu LED Feston Osram 6700 Kelvin, itu kan agak kebiru-biruan putihnya. Jadi saya lebih suka yang Osram. Makanya ini saya beli lagi yang Osram Skywhite. Oke, nanti kita nunggu pemasangannya. Ya, ternyata nggak perlu bongkar panel cover plastik dalam, cukup dikeluarin dari luar aja nih untuk ganti lampu plat nomor. Ini dudukannya. Nah, ini yang Osramnya, model tancep T10. Sebenarnya tadi nyari juga nih LED stop lamp, tapi ternyata belum dijual nih yang model expander karena beda ya. Dia biasanya lampu rem mobil standar, kalau nyala lampu kecil nyala, di rem tambah terang. Kalau ini dia cuma nyala tambah terang kalau di rem aja. Kalau lampu kecilnya pakai LED bar yang tipe colok kaki satu bilangnya, itu belum ada. Ini belum diganti. Sama di sini ya, di Geraha Sakti ini juga LED Philips H4 lampu utama, yang lampu dekat lampu jauh gabung, murah ya. Saya cek di Bukalapak, Tokopedia dia 2,5 paling murah, di sini 2,4 loh. Recommended lah tempat. Nah, dipasang lagi. Mungkin ngetesnya nanti malam baru kelihatan jelas. Nah, ini bohlamnya standar nih kayak gini, T10 nya. Yang ini udah dipasang nih, yang ganti LED. Kurang kelihatan jelas sih kalau siang. Nanti di shot juga pas malam. Oke, kali ini soal lampu kabin. Ini yang sisi depan udah diganti pakai Osram yang model Feston. Kayak gini nih. 6700 Kelvin Skywhite. Ini bohlam standarnya nih yang ada di dalam sini nih. Itu udah terpasang Osram. Nah, sekarang kita mau ganti yang belakang ini. Ini percobaan, ini saya beli Philips Feston juga, cuma beda Kelvinnya ya. Yang di sini itu Kelvinnya 6000 Kelvin. Kalau yang tadi kan yang Osram itu dia 6700, kita bandingin warnanya. Ini kalau yang Osram ini udah lama nih. Sebenarnya ada yang mau pakai Dasun Go Plus, cuma ternyata dudukannya beda. Jadi akhirnya nggak jadi dipakai. Ini coba di expander, agak kebesaran dikit sih tapi akhirnya pas. Sekarang kita coba yang Philips. Kita buka dulu ya. Nah, udah nih kayak gini, bentuknya mirip-mirip kayak Osram sebelum terpasang juga ya. LED-nya putih di ujung, tapi dia di sini karena mereknya Philips ada ini nih tulisan Philips-nya. Coba kita pasang. Sebenarnya gampang aja, ini masangnya nyongkel ya. Ada sisi congkelan ini dari belakang. Bohlam standarnya. Biasanya pakai tisu biar congkelan bekasnya nggak kelihatan. Nah, ini itu tadi yang Osram 6700 Kelvin Skywhite. Nah, nih bohlam standarnya
cuma model Veston, cuma jepit gitu aja sih. Panas. Biasanya panas banget ya kalau bohlam standar, kalau apalagi kalau udah nyala lumayan lama nih kayak gini nih. Nah ini bohlam standar ini. Sekarang coba kita pasang yang Philips yang model Veston. Kalau kemarin waktu masang Osram yang ke depan tuh agak kegedean dikit ya. Ini sekarang kita coba tes yang Philips. Emang sih biasanya agak kegedean dikit, mesti agak dipaksa dikit. Karena biarpun tipenya sama-sama Veston, yang entah kenapa yang LED ini agak kegedean. Mungkin karena ujungnya ya. Kalau yang ini tuh ujungnya lancip banget. Nah nih yang asli standarnya. Kalau yang punya Philips dia agak tebal ujungnya, jadi mesti agak didorong. Ini malah kayaknya agak lebih kegedean nih dibanding yang punya Osram. Yang Osram kemarin nggak sesusah ini nih masangnya. Coba sambil kita pasin. Nah ini udah kepasang nih Philipsnya. Coba kita nyalain. Dia tuh mesti diarahin pas ke bawah ya biar sinarnya sempurna, karena LED-nya cuma kotak doang modelnya. Perbandingannya itu yang Osram. Jadi sebenarnya kalau dilihat langsung, nah ini yang Osram tuh agak kebiru-biruan ya karena 6700 Kelvin. Kalau yang Philips ini agak kuning dikit karena dia 6000 Kelvin. Coba sekarang dipasang mikanya. Mikanya dia model mika buram supaya cahayanya lebih nyebar. Oke, nah ini. Kalau dilihat dari kamera, nah ini nih kelihatan kan kalau yang Osram tuh agak kebiruan, yang Philips agak kuning. Kalau harganya ini dapat di Bukalapak short termurah dapat harga 110.000 ya. Nego lagi dapat harga 99.000 setelah nego. Kalau yang Osram dulu 100 ribuan, lupa tapi karena udah lama juga belinya. Oke. Nah, karena dari head unitnya nggak ada input aux-nya, adanya AV-in kayak gini nih, kabelnya merah, putih, kuning. Jadi perlu konverter ini ya, konverter dari aux ke kabel merah putih nih buat input audionya. Mereknya Vention. Ini harganya 49.000, free ongkir gosen beli di Bukalapak. Di laci juga ini ada tambahan USB satunya ya, karena USB-nya kan dual output. Kalau yang satunya lagi dia masuk ke port OM-nya. Oke, sekarang kita coba. Jadi kabelnya udah kepasang. Sekarang kita coba play musik. Jadi ini modenya AV-in ya. Nih kabelnya 3,5 mili aux merah putih. Kalau ini buat video nih, rapi ya, dilapis ini di cartons. Nih kalau mau penasaran sama suara audionya. Oke. Nah ini bohlam LED Philips, cuma sayangnya ini nggak bisa dipakai di expander karena dia model kalau lampu kecil nyala dia nyala, kalau di rem dia tambah terang. Karena kalau expander kan dia cuma nyala pada saat di rem doang. Sekarang coba kita lihat lampu plat nomornya ya, yang udah diganti pakai kepunyaan Philips. Kok jadi Philips sih? Osram. Keren ya, terang banget ya. Kayak pakai mika-mika plat nomor yang full LED. Cahayanya juga termasuk rata dibanding kepunyaan Philips yang dipakai adek, dia nggak nyebar gini. Cuma sayang tadi lampu remnya belum ada nih, jadi masih standar bohlam, belum keluar di Indonesia yang model tancap 1, tapi dia sudah LED. Semoga nggak lama lagi keluar. Dan hari ini pas ngevideoin tepat nih mobil 1 bulan ya. Ini di videonya di 6 Januari dan ditabrak mobil unit tadi. Ini kan baret lumayan dalam nih, mesti dicat ulang nih, mesti klaim asuransi. Tapi hebatnya mobilionya tuh bempernya sampai blesek. Jadi ini tadi lagi posisi parkir, mobilionya keluar parkiran mundur, nah dia beloknya terlalu belok ya, akhirnya bumper depannya mobil sisi kanan nabrak ini nih yang paling dalam goresannya. Tapi hebatnya nih
bumper mobilio ini sampai melesek dalam, dia tarikan garis bodinya nggak bergeser loh ini. Tuh, biasanya kan kalau ketabrak itu ini udah melengsong, ini tarikan garis bodinya tetap lurus dari bumper ke bodi. Jadi termasuk kuat juga nih ya. Makanya yang punya Grandis bilang ditabrak Avanza-nya penyok, dia cuma lecet dikit doang, kayak bener tuh. Nah ini lampu kabin udah dipasang dua-duanya yang Osram 6700 Kelvin. Nah nih, dia agak kebiru-biruan. Kalau yang Philips kan agak ke kuning-kuningan. Oke. Nah nih emblem Spirit of Competition-nya pas udah datang juga nih. Cuma kayak packingnya bukan packing asli ya, packing berbagai macam emblem yang packingnya sama. Ini cari di Bukalapak, di short termurah nemu nih paling murah 75.000. Pakai promo free ongkir juga. Jadinya nggak ada ongkir, bener cuma 75.000 aja. Mau ditempel di mana? Di sini nih. Karena saya ngerasa bagian ini tuh kosong banget ya, pol nih, aneh. Apalagi kalau yang interiornya beige. Kayak kesannya di sini hampa banget nih di cekungan ini. Makanya saya beli emblem ini. Sebenarnya nyarinya maunya yang Spirit of Competition aja ya, yang nggak ada rally artnya. Yang polos Spirit of Competition nggak ada Mitsubishi Motors, nggak ada rally art, tapi nggak ada, adanya cuma satu model aja kayak gini. Nah ini rencana saya tempel di sini. Dan ini udah ada double tape-nya. Oke, coba saya tempel dulu. Oke, udah nempel nih ya. Nah itu posisinya di situ. Terima kasih sudah menonton. Oke, kembali lagi di channel. Kali ini adalah vlog giveaway khusus para owner Xpander. Nah, ini banyak yang nanya nih, gimana kabarnya Gallant Hiu saya? Masih ada nih. Dan sesuai video jawaban Q&A, dimana ini bakal dilepas sebagai giveaway atau dijual dengan harga khusus sesuai subscriber. Jadi di video jawaban Q&A, kalau di akhir tahun 2017 kemarin subscriber saya tembus 60.000, saya jual 60 juta, tembus 70.000, saya jual 45 juta, tembus 80.000, saya jual 30 juta, tembus 90.000, saya jual 15 juta, dan kalau tembus 100.000 di akhir tahun kemarin saya jadiin giveaway, tapi ternyata tembusnya 70.000, jadi ini saya lepas 45 juta. Untuk saya udah email ya ke para yang berminat, lumayan banyak yang email pada jam 00.00. Tapi peminat pertama dia nggak jadi ambil karena emang dia mau buat dijual lagi, dan ini emang masih ada beberapa PR ya, jadi mungkin kurang menarik kalau buat dijual lagi. Nah inilah mobilnya nih, harganya 45 juta. Jadi bagi yang email tapi belum saya balas, harap sabar aja karena peminat yang kedua lagi sedang mempertimbangkan. Ini covernya ini ya, keluaran cover super. Enak nih, dia ada karetnya, dia kalau kita ke bawah gini langsung dia bisa rapih, dan dia bisa dipasin sama ukuran mobil, termasuk bisa di custom ya. Jadi kalau misalnya mobil kita ada sayapnya di belakang, ini misalnya ada wingnya yang tinggi kayak Lancer Evo-X, dia bisa disesuaikan. Kalau ini kan saya cuma ada ductile aja. Giveaway-nya yang pertama adalah ini nih, cover untuk Xpander. Nah ini Xpander, ini yang untuk outdoor ya, karena dia ada buat bahan outdoor, ada buat bahan indoor. Ini juga kelebihannya dia bahannya Brit, jadi dia tetap ada udara, jadi uap panas bisa keluar. Xpander model 2017. Giveaway yang berikutnya, malah lupa diambil lagi giveaway-nya. Giveaway berikutnya tuh head unit standarnya. Head unit standarnya tuh, cuma sayang masih di kardus ya, tapi udah tahu kan di vlog sebelumnya udah ada head unit standarnya. Lalu giveaway berikutnya, nah ini karena saya udah pakai Osram yang 6700 Kelvin, yang ini saya jadiin giveaway nih, LED Feston Philips yang 6000 Kelvin. Ini cocok banget plug and play buat lampu kabinnya Xpander. Walaupun kecil-kecil gini, dia harganya lebih mahal loh dibanding tong sampahnya. Tong sampahnya ini juga saya jadiin giveaway. Nah ini kenapa? Karena saya udah datang nih tong sampahnya yang baru. Nah ini yang bordirannya siluet Xpander. Jadi yang lama saya jadiin giveaway. Ini juga sepaket, saya pesen nih sama bantalnya. Bantal Xpander. Saya lihat di foto kirain bahannya fabric ya, ternyata kulit. Sama juga ini headrestnya sepaket, saya datang nih. Jadi saya pesen 2 headrest ini
sama bantal sama tong sampah total 205.000 sama ongkir. Cuma saya tawar minta dipasin 200.000 bisa dapat. Cuma ini headrestnya saya jadiin giveaway juga nih. Kenapa? Karena saya lihat di foto bahannya fabric, ternyata kulit ya. Saya mau pesan lagi yang bahannya suede karena ini jok fabricnya expander nih halus banget. Tadinya mau saya ganti kulit juga masih sayang karena ini kayak suede bahannya halus. Jadi ini saya jadiin giveaway sepasang headrest depan dan juga bantal tengah ini. Saya juga mau pesan lagi yang bahannya suede. Oke. Dan tapi untuk yang headrest yang untuk monitor yang standarnya ya, itu khusus untuk owner expander GLX. Karena kalau untuk owner expander di atasnya kan nggak perlu lagi ya, apalagi ultimate yang udah monitor. Oh ya bentar, saya ambilin dulu deh head unitnya biar sambil nunjukin. Nah ini head unitnya nih. Jadi khusus para owner expander GLX saja ya. Jadi nanti jawaban giveaway-nya di email beserta foto interior expander GLX sambil ngancungin jempol kali ya. Kalau misalnya unit expander GLX-nya belum datang, foto SPK-nya juga nggak apa-apa. Data-data yang rahasia ya tinggal di blur aja. Ini head unit Alpine-nya nih, made in Thailand. Tapi misalnya ada yang berminat dapetin ini tapi nggak punya expander GLX, sebutin aja deh alasannya kenapa mau banget dapat giveaway ini, buat apaan sih gitu. Tapi khusus untuk giveaway ini dipisah ya. Jadi jawab emailnya itu kasih judul aja giveaway expander GLX, disertakan foto interior expander GLX dan juga kalau belum datang unitnya foto SPK-nya. Atau tadi bagi yang nggak punya tapi pengen banget tapi ini sebutin alasannya kenapa. Kalau nah ini juga saya pesen ini nih, car charger yang quick charge 2.0 Qualcomm, karena BlackBerry Precise support Qualcomm quick charge 2.0. Ini harganya 199.000 ya, harga resminya. Saya pesan di Bukalapak resmi dari Aoki Indonesia, tapi lagi diskon jadi 79.600. Coba kita lihat yuk. Aoki kan emang terkenal bagus ya. Ini juga bisa buat spare karena di expander kan ada power outlet di baris ketiga tuh. Bisa juga buat spare di situ. Nah ini Aoki-nya. Tapi ini gak jadi giveaway ya. Ada ini, dia garansi juga ya 18 bulan, keren ya. Car charger gini aja garansi 18 bulan. Nah ini nih kecil banget, warnanya black glossy. Dia dapat kabelnya juga ternyata. Dia dapat kabelnya. Nah ini kabelnya tuh micro USB ya. Mana? Nah ini micro USB. Nah ini chargernya Aoki Qualcomm 2.0, tapi dia mau outputnya cuma satu sih, cari yang murah aja. Oke, nah ini juga saya udah tempel nih, kebiasaan alay emblem Bose kan di Galen saya juga pakai. Cuma di Galen tuh model yang besi terus dia ditancapin ke dalam kisi-kisi speaker. Kalau ini yang model double tape. Saya pengen nyoba karena yang model besi yang ditancap ke ini sempat hilang 2, mungkin karena nggak ditempel ya, cuma nempel besi aja, ngait besi aja. Ini saya beli di Bukalapak di short termurah, harganya 7.500, tapi minimal beli 4. Ini kondisi siang hari nih yang bekas ketabrak Mobilio nih. Gak terlalu kelihatan sih. Kemarin minta ganti ruginya cuma senilai klaim asuransi aja 300.000. Seingat saya sih klaim sendiri 300.000 ya. Tapi saya lupa kalau skutonya itu kan mesti dilapis ulang ya. Nggak tahu deh per panel berapa, waktu itu belum ada info harganya. Semoga sih nggak mahal, dapat harga khusus mudah-mudahan. Ini di sini, nah ini nih, dia aslinya masih dilapis plastik gini. Dibuka dulu biar lebih mantap. Susah ya kalau sambil satu tangan ya. Nah ini, kayaknya banyak yang hobi ngelepek plastik ya nih, saya kletek nih. Oke, ini Bose-nya 7.500-an aja, keren kan? Dengan nambah emblem ini, speaker jadi jauh lebih bagus. Ya, kalimatnya jadi percaya. Jadi giveaway-nya dipisah ya. Kalau yang umum buat para owner expander, ada urutan pertama, tercepat pertama yang menjawab giveaway dapat cover super ini. Ini lumayan loh, kalau beli sendiri harganya 699.000. Tapi kalau yang nggak dapat, ini saya sertakan ya linknya di description. Untuk pemenang kedua tercepat, yang paling mahal apa ya? Oh ya, Philips. Tadi LED Philips Weston. Ini untuk tercepat kedua. Tercepat ketiga ada tong sampah bordiran expander. Ini untuk yang jawab tercepat ketiga, tong sampah bordiran expander. Tercepat
4, dapat sepasang headrest depan, bahan kulit dengan bordiran silhouette expander. Tercepat ke-5, dapat bantal silhouette expander. Email ke bch4nn3l@gmail.com atau cek aja di about. Cepet-cepetan dengan judul giveaway expander. Kecuali yang ini, monitor ini, audio double din tapi single din ini emailnya khusus, judulnya giveaway expander GLX. Tapi tadi kalau pengen punya ini tapi nggak punya expander GLX, sebutin alasannya kenapa pengen banget ini. Oke, itu aja. Sekarang tinggal pertanyaannya. Pertanyaannya simpel aja, gampang banget. Saya beli expander sport ini berapa sih harganya? Udah, itu aja, gampang banget kan. Terima kasih sudah menonton. Oke, kembali lagi di channel. Sesuai janji di vlog pertama saya akan mengemukakan alasan kenapa tetap memilih expander dibanding Toyota Rush. Jadi waktu itu posisinya saya masih inden expander, unitnya belum datang, sampai sudah ada event launching Toyota Rush. Waktu itu saya ngobrol sama salah satu petinggi Toyota, dijanjikan Rush bisa terima menjadi yang pertama pemilik Rush. Waktu itu saya udah mutusin, saya datang launchingnya, saya lihat mobilnya, kalau emang bagus saya SPK lagi. Jadi saya buat 2 SPK, kita lihat aja siapa duluan yang datang unitnya. Cuma ternyata bahkan untuk SPK pun saya nggak jadi ya waktu itu. Kenapa? Pertama kita urut aja nih dari mesin. Tenaganya memang sama-sama 140 PS di 6000 Nm. Tapi torsinya beda. Torsinya itu kalau expander ini 140 Nm, 141 Nm di 4000 rpm. Kalau Toyota Rush itu 13,9 kgm, itu kalau dikonversi dia 136 Nm di RPM yang lebih tinggi, 4200 rpm. Jadi expander itu torsinya lebih gede di RPM yang lebih rendah. Jadi pasti untuk nanjak-nanjak dia lebih kuat ya, karena torsinya lebih besar. Lagi pula expander itu penggerak roda depan, jadi dia tenaga langsung disalurkan ke roda depan, minim power loss, yang artinya tenaga langsung lebih terasa instan, dan juga konsumsi BBM mestinya lebih baik karena nggak ada power loss penyaluran tenaga ke roda belakang melalui gardan. Lalu selanjutnya bahasa desain ya, ini kan khas banget nih dynamic shieldnya Mitsubishi. Kalau Rush itu kenapa ya, entah mirip banget sama Terios. Biasanya Toyota itu dia bikin bahasa desain Toyota tuh Kinlock. Ini saya tunjukin beberapa Kinlocknya Toyota. Contohnya, jadi biarpun dia ada kembaran, dia ada Kinlocknya. Kayak gini nih Kinlock. Nih, Toyota CHR nih Kinlock. Jadi dia grillnya tipis dengan RDM yang besar. Ini Toyota RAV4 juga Kinlock. Ini Agya juga Kinlock nih. Agya itu dia grillnya tipis, RDM-nya besar membulat. Tapi kalau kita lihat Ailanya kan grill besar ya, bukan Kinlock. Calya juga Kinlock, dia ini grill tipis dengan RDM besar, tapi si geranya beda ya, grillnya mengotak. Begitu juga Veloz, dia grill tipis dengan RDM besar. Kalau Xenia-nya kita tahu lah grill besar. Jadi biasanya Kinlock, tapi anehnya Rush Terios ini kok kembar banget. Banyak orang bilang proyek terburu-buru ya, mungkin karena itu ya. Jadi desainnya itu nggak ada istilah bahasa Kinlock di Toyota Rush, bener-bener kayak Daihatsu Sigra yang diganti emblem. Jadi untuk jati diri bahasa desain kurang ya, walaupun desain itu selera sih sebenarnya. Terus juga fitur premium. Jadi gini, saya udah nyoba juga, lihat video iklan juga ketahuan ya Rush yang pada saat launching. Jadi expander ini punya fitur premium, dia auto folding, dan juga begitu di unlock, selain auto folding dia ini otomatis nyala nih LED lampu senjanya. Ini karena siang ya, jadi dia nggak terlalu kelihatan. Nah itu fitur premium yang ada di Pajero yang turun ke expander, auto folding, karena Rush belum ada auto folding dan belum ada welcome light-nya. Lalu berikutnya adalah desain ini juga nih, saya suka nih tangkai spion yang ada di sini nih. Kayak bosan rasanya nyetir mobil yang spionnya nyambung ke sini. Ini tuh keren ya, tangkai spion yang ada di pintu gitu, dia floating ya. Jadi kalau kita lihat dari dalam, nah ini, jadi kalau saya nyetir kan pasti ngeliatin posisi spionnya ini. Spionnya tuh kayak melayang, jadi kesannya tuh sophisticated banget. Terus juga masalah akses ya, jadi ini mobil yang naik kan berbagai kalangan, dari tua, muda maupun bocah. Saya lihat tuh Rush tuh tinggi banget ya,
tinggi. Jadi tuh akses naik ke dalamnya, apalagi nggak dapat full step dia sebagai standarnya kayak Fortuner atau New Pajero Sport, dia tuh susah akses ke dalamnya, tinggi. Dan saya rasa ground clearance 205 mm ini udah cukup banget. Karena kayak Innova aja, Innova mungkin orang banyak yang nggak nyadar ya, dia ground clearance-nya cuma 178 mm, orang merasa udah cukup tinggi. Nah, kenapa Xpander bisa lebih tinggi dari Innova? Biasanya mobil-mobil berpenggerak belakang dia titik terendahnya ada di gardan. Sedangkan di Xpander ini kan nggak ada gardan ya, jadi dia flat aja, makanya dia bisa tinggi. Nah, Toyota Rush itu untuk mendapatkan ground clearance 220 mm, dia tuh bodinya jadi tinggi banget. Dan bodinya tinggi banget, total tinggi mobil cuma beda 5 mm dibanding Xpander. Xpander tuh 1,7 meter, Toyota Rush tuh 1,705 meter. Jadi cuma beda 5 mm. Jadi kebayangkan headroomnya itu kayak gimana? Dengan bodi segitu tingginya dari tanah, tapi total tingginya cuma beda 5 mm sama Xpander. Jadi headroom saya tetap pegang Xpander dari speknya juga. Masalah handle pintu juga nih, entah kenapa feel-nya ini mantep ya. Ini tuh solid banget, tebal. Kalau kayak punya Rush tuh begitu megang pertama saya rasain kok kayak ringkih ya. Desainnya juga common part banget sama Avanza Xenia Calia Sigra. Ini juga tombolnya dia gede banget ya. Kalau ini kan kecil nih, tombolnya ini mirip banget nih sama punya Pajero Sport. Jadi kayak berasa naik kelas. Begitu juga sampai kayak tombol ini nih, power door lock nih sama banget nih sama Pajero Sport. Di itu nggak punya ya tombol power door lock di Rush. Jadi dia kalau mau unlock misalnya lagi berhenti bentar mau nurunin penumpang, dia mesti nyongkel posisi ini yang kurang ergonomis. Kalau ini tinggal pencet ini aja. Terus juga masalah finishing build quality ya. Build quality plastiknya tuh jauh lebih feel premium Xpander. Saya beberapa kali video ini depth tour. Rush itu sisi sini, sisi tutup cover airbagnya tuh selalu belang ya. Kalau ini dia nggak belang nih, jadi lebih mantep feel plastiknya, terasa jauh lebih berkualitas. Dan juga desain tengah dashboard ya, kalau ini kan sekilas dilihat kayak semi floating ya, jadi maksudnya desainnya nih modern. Kalau kayak Rush tuh standar banget, AC, hazard, bawahnya head unit, jadi maksudnya kurang kekinian lah desain dashboardnya. Terus juga masalah AC, nah ini juga lumayan fatal nih, auto climate tapi nggak ada pengatur arah semburan. Minimal dikasih kayak Mobilio atau BRV yang ada ke kaki sama ke badan aja, dia nggak ada. Kalau ini kan Xpander super lengkap, termasuk ke kaca depan untuk front defogger. Jadi walaupun dia nggak punya rear defogger, dia malah ada front defogger. Jadi lebih baik menatap ke depan kan dibanding melihat ke belakang. Terus juga ini pengatur speed fan-nya banyak banget juga, sama suhunya. Karena saya tuh kalau bawa mobil pengalaman pakai Avanza itu nyetir badan kedinginan, kaki kegerahan, itu nggak nyaman banget rasanya. Jadi saya prefer pilih mobil tuh pasti yang ada pengatur arah semburannya ke kaki. Kayak Datsun Go Plus di rumah kan nggak ada pengatur arah semburan ya, karena disunat. Tapi aslinya dia kisi-kisi yang di bawah itu tetap ngeluarin AC. Jadi walaupun nggak bisa disetting, dia kaki tetap terasa dingin. Ini juga canggihnya AC analog. Kalau kayak BRV gitu kan dia masih knob open close air-nya. Ini open close air-nya dia model tombol. Jadi ini analognya termasuk mewah nih, tombol bukan knob biasa. Terus juga di sini fungsional ya. Di sini ada laci 2 level. Jadi biasanya kalau saya Android Auto, HP-nya saya taruh sini, kunci mobil saya taruh bawahnya. Terus saya juga suka layoutnya sini ada laci tertutup kecil. Ini saya nyimpen ini kertas-kertas cuci parkir lagi, cuci mobil. Jadi kan 8 kali cuci gratis 1 kali. Saya simpen struknya di sini. Saya juga nyimpen kunci galon ya kalau suatu perlu mengakses ke dalam galon. Dan ini multifungsi. Jadi kalau saya parkir paralel, saya tinggal dorong ke sini untuk pindah ke posisi netral. Jadi kunci ini multifungsi juga sih. Sama yang saya nggak banget tuh sama Rush tuh yang transmisi matic. Ini tuh sama banget sama generasi sebelumnya dari Rush, sama banget sama Avanza yang warna silver itu nggak dirubah. Sebenarnya apa sih susahnya ngerubah alas transmisi itu? Kalau ini tuh black glossy nih, sampai terasa banget mewahnya. Sampai teman saya yang naik ini bilang ini semua standar begini desainnya black glossy. Bahkan dia ada kulitnya di sini ya. Kalau di Rush kan yang matic nggak ada. Terus juga shift knob-nya ini sama-sama dilapis kulit sama Rush, cuma desainnya feel-nya premiumnya jauh berasa ini, mantep ini. Terasa mahal shift knob-nya. Sampai ini ya, park brake. Kalau di Rush itu park brake-nya plastik biasa aja, ini dilapis kulit. Jadi banyak banget ya kulit ya. Di shift knob-nya juga dilapis kulit. Setir sama-sama dilapis kulit. Cuma bedanya setirnya Xpander ini lebih premium, dia finishingnya black glossy dengan chrome. Kalau di Rush kan cuma silver aja. Dan yang nggak kalah penting nih, pengaturan teleskopik. Saya tuh suka posisi nyetir tuh agak mundur ya, karena kan kaki lumayan panjang. Dan kalau agak mundur kelemahannya setir pasti kejauhan. Ini bisa teleskopik. Karena saya rasakan di galon itu nggak bisa teleskopik, setirnya nggak pas jadi posisinya sama pedal.
pedalnya pas, setirnya nggak pas. Terus juga dia ini enaknya udah ready upgradeable ya. Ini kayak gini nih, fog lamp belakang, fog lamp depan udah disiapin. Terus juga ini juga upgradeable lagi, ini tinggal pasang panel cruise controlnya, tinggal diaktifin dari attachnya bisa cruise control. Kayak gitu-gitu sih, upgradeable juga. Terus ini nih speedo juga jauh banget ya. Toyota Rush itu speedonya belum full TFT MID, masih layar monokrom. Kalau ini kan dia tuh udah layar warna. Dan bahkan teman saya yang di auto cartridge bilang itu animasi bisa diganti, misalnya mau pasang foto mukanya dia bisa diganti. Nah ini full color dan Optitron, jadi otomatis nyala ketika siang. Kalau Rush dia pakai nyalain lampu kecil baru speedonya nyala. Ada yang bilang sih tinggal bawa ke tukang variasi bisa tuh nyala terus, tapi kan pasti potong kabel ntar garansi hangus, karena dia ngubah speedo dari ikut ke lampu senja ikut langsung ke ACC on, tuh pasti potong kabel. Sama kayak modul lipat spion di Galen juga saya pasang modul lipat spion cuma 200-300 ribuan, tapi itu potong kabel, jadi karena dia ngikut ke remote, ke kunci, kayak gitu-gitu sih. Terus juga layoutnya saya suka ya. Kalau di Rush kan ini ketutup, cuma tinggal ada satu cup holder di tengah. Kalau saya pakai itu pasti udah langsung habis buat Sharp. Nah ini layout sliding gini juga saya suka, karena ini jadinya praktis. Saya naruh tisu di sini dan ini juga bisa dijangkau dari baris kedua. Jadinya kalau dulu di Galen kan armrest malah jadi ngalangin sih. Kalau mau akses mesti ditahan terus kita ambil di dalamnya. Ini juga saya suka 2 level. Jadi di sini saya bisa naruh remote dari head unit, ini lap fiber buat ngebersihin head unit. Terus juga bahannya ini tuh halus banget ya fabriknya. Ini tuh kayak suede loh, malah saya bilang beda banget sama fabriknya Rush, kasar itu. Kalau saya jadi ambil Rush pasti nggak lama langsung saya retrim jok kulit. Jadi ini armrestnya suede nih, Ini suede, halusnya hampir mirip sama fabriknya jok expander. Jadi nggak salah nih bilang expander ini high grade fabric, karena ini emang sehalus suede sih. Mantap. Terus juga feeling ketika menyentuh plafon ini terasa premium, lebih mahal. Kalau plafonnya Rush tuh sama banget sama Avanza Xenia ya. Sampai sun visor nih. Ini coba dirasain langsung. Kalau buka Rush tuh kayak ada krek gitu, kurang solid ya. Kalau ini tuh enak, dia tuh smooth pergerakannya. Terus juga banyak laci-laci fungsional nih kayak di sini nih. Jadi kalau kita perjalanan, penumpang depan bisa naruh HP atau cemilan-cemilan di sini. Lacinya jadi enak, dikasih separator lagi biar dia nggak lari-lari. Oke. Terus juga MID ini fungsional ya. Jadi ini full TFT MID bukan cuma buat bagus-bagusan aja. Ini informasinya banyak. Jadi misalnya kalau transmisi bermasalah, saya baca di buku manual, dia ada info apakah transmisinya overheat atau emang harus dibawa ke bengkel. Begitu juga yang masalah apakah HSA bermasalah atau VSA bermasalah, itu semua tampil. Bahkan saya pernah waktu itu saya kunci mobilnya nggak mau, posisi kayak gini nih, saya kunci, saya tutup, waktu itu nggak mau. Nah ini kayak gini. Jadi ini mantul sih ya. Jadi ternyata setelah saya ngintip di layar MID, di situ tertulis kalau kuncinya masih tertinggal di dalam mobil. Jadi ternyata kunci cadangannya tuh ada di tas saya dan tasnya di dalam mobil. Dan itu semua ada informasinya di MID ini. Itu sih, jadi full color, full pixel itu. Nah ini kayak gini-gini kan, ada informasi steering wheel belum terkunci. Jadi dia multifungsi. Kalau Rush kan layar kalkulator, dia cuma bisa nampilin angka-angka dalam heksagonal aja. Jadi dia nggak bisa nampilin info-info tambahan kayak tadi, kunci masih tertinggal di dalam dan kawan-kawannya. Untuk sisi belakang, di sini dia langsung menang di seat back pocket ya, banyak. Jadi kalau penumpang baris kedua naruh HP bisa di sini nih. Dia ada 3 yang ukuran kecil, sedang, dan besar. Begitu juga di sini nih. Kisi double blower ada 4. Kalau Rush cuma ada 3. Speed fan-nya juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalau Rush dia cuma ada 3. Ini menang tadi juga bahan plafon. Terus lagi kelegaan kabin ya. Ini saya udah bawa 10 orang Sukabumi. Di tengah bisa duduk berempat. Karena lebar kabinnya, lebar mobilnya ini 1750. Bandingin sama lebarnya Rush yang 1695. 1695 ada over fender lagi. Kalau expander ini 1750 nggak ada over fender, bahkan yang di sisi atas ban ini malah masuk ke dalam nih, bukan lebar keluar. Dan sebagai perbandingan ya, Toyota Calya tuh lebarnya 155. Jadi kebayang nggak kalau Toyota Calya dipakai over fender, jalan-jalan lebarnya selebar Rush yang 1695 yang cuma beda 40 mili. Terus dia juga di sini ada armrest nih yang lumayan besar di baris kedua.
sama, kita coba baris ketiganya. Nah, di baris ketiga sama mewakili lebar baris kedua ya. Jadi di sini saya udah pernah coba juga ke puncak, di sini si bertiga tuh masih bisa senderan masing-masing nih. Karena emang kabinnya lega dan ini bisa recliningnya ada stepnya. Nah nih posisi tegak, posisi rebah. Kalau di ras kan dia cuma ada satu step aja, nggak bisa diatur posisi recliningnya. Di sini bisa. Terus juga penyimpanan di sini menangnya 2 level, nggak cuma di bawah gini kayak ras. Ini di atas juga bisa tempat penyimpanan nih yang lumayan. Makanya di sisi kanan sini saya standby nih Qualcomm Quick Charge. Jadi untuk penumpang baris ketiga kabelnya saya taruh di sini. Nah itu, jadi praktis karena ada laci penyimpanan 2 level. Dan juga ini ya desain seatbelt tengah 3 titik penumpang tengah baris kedua ini jauh lebih rapih dibanding ras yang kesannya asal ditempel banget, ditempel. Udah gitu dia seatbeltnya lari motong jendela baris ketiga ke sini. Jadi kesannya kok kayak maksa banget ya. Kalau ini kan emang plafonnya dari awal didesain buat ada seatbelt baris ketiga. Kalau kayak ras tuh kesannya kayak di desain belakangan ditempel gitu aja, nggak ada cover penutupnya. Oke, sekarang kita lihat bagasinya. Terus juga tadi masalah yang welcome light ya. Welcome light kan nyalain lampu senja. Jadi kalau saya unlock itu lock terus unlock, nah ini juga nyala nih LED bar. Jadi kalau di parkiran tuh keren banget. Misal dari jauh kita mau nyamperin mobil dari belakang, dia otomatis nyala. Terus juga lampu mundurnya yang LED 3 titik nih premium banget nih, kalau malam terang banget. Mantap. Beda banget ya sama Agya yang stop lamp LED 3 titiknya itu. Yang tambahan tuh kan standar banget. Terus juga di sini ini juga desain rear wiper. Ini kayak lebih mahal dari mobil-mobil di kelasnya ya. Jadi dia ada di balik kaca. Kalau kayak ras kan dia lari ke sini nih. Lari ke sini gagangnya, jadi ini ya agak mengganggu desain dari belakang. Kalau ini tuh nggak ada tangkai wiper yang lari ke bodi. Jadi dia wipernya masuk ke dalam sini nih. Masuk ke dalam. Terus juga bagasi. Ini ada akses smart juga sini. Bagasi. Nah ini. Bagasi dia punya penyimpanan di bawah. Dan juga dia bisa dilipat rata bagasi. Nah ini yang nggak bisa diras nih, dia bisa dilipat rata bagasi. Dan juga lantai baris ketiga tuh lebih rendah karena dia nggak ada gardan belakang, jadi posisi duduknya lebih enak di baris ketiga, nggak jongkok-jongkok banget. Kalau di ras saya coba kok terlalu jongkok ya menurut saya. Oke, sekarang saatnya jawaban dari giveaway. Jadi pemenang giveaway-nya ya yang pertama, nah ini yang tercepat tuh ini, kelihatan nggak nih, Adi Indratama Sudiro. Dia jawab jam 11.51 9 Januari. Mana nih fokusnya susah. Ya itu. Nanti saya tulis juga deh di ini ya, di kolom komen. Dia tuh yang dapat ini cover super untuk mobil Mitsubishi Xpander. Dan berikutnya, pemenang berikutnya, jadi gini ya, untuk pemenang kedua, ketiga, keempat, kelima, ini kan nilainya setara ya, harganya mirip-mirip lah, nggak beda jauh. Jadi saya bikin ketentuan bebas milih ya, yang kedua. Jadi yang kedua tuh bebas milih, mau tong sampah, mau LED Veston, mau bantal, mau headrest 2 buah, pilih aja. Nanti yang kelima ya udah sisanya berarti. Setelah yang kedua, ketiga, keempat, kelima, milih hadiahnya. Tadi yang pertama udah Adi Indratama Sudiro. Yang kedua ada Richard Visualize. Richard Visualize nih ya, dia menjawab jam 11.57 9 Januari. Jadi waktunya nggak beda jauh. Berikutnya, pemenang berikutnya adalah ini. Di sini Kevin Zufar Rukmana. Jadi ini menjawab benar nih, 237.150.000. Jadi saya beli Xpander ini sesuai price list ya, nggak ada diskon, nggak ada apa, indennya bahkan lama. Jadi kalau ada yang bilang wah itu di endorse Mitsubishi, ya jangankan endorse, diskonnya nggak dapat, inden juga lama banget, nggak tiba-tiba dikirim unit hari pertama, padahal indennya udah dari jauh sebelum launching. Terus berikutnya lagi Anggi Arifin Nasution. Ini yang keempat berarti ya, dia menjawab jam 12.04. Yang terakhir itu Arif Firmansyah, dia menjawab jam 12.24. Jadi kalau yang jawab 23 juta
23 juta aja itu kurang tepat ya. Yang tepat adalah 237.150.000. Yang 237 juta aja kurang tepat. Nah, terus yang pemenang, jadi nanti selain Adi Indra Tamusudiro tadi yang urutan 2, 3, 4 bebas milih ya antara 4 item ini. Terus juga yang pemenang untuk head unit. Nah, ini pemenangnya nih, Muhammad Afzal. Alasannya dia jam 12.23 ya, pemenang head unit yang giveaway Expander GLX. Dia alasannya sih karena ini mau buat kijangnya, kijang Rover S. Kijang Rover S sebenarnya single din, tapi kan sebenarnya head unit Mitsubishi Expander faceplate-nya aja yang double din. Aslinya belakang single din, tetap bisa dipasang. Ini aja ya hadiahnya. Nah, ini juga kelebihan nih, nggak ada di Toyota Rush nih, laci di bawah jok penumpang depan ini. Jadi ini walaupun double din, dia belakang single din, jadi tetap bisa dipasang ya di kijang Rover S-nya. Masuk ke dalam, paling nanti faceplate-nya ini agak nongol ke depan, jadi kayak floating gitu sih. Ini juga kelebihannya, dia ada laci kecil di sisi kiri kanan driver dan penumpang depan yang nggak ada di Toyota Rush. Oke, udah terjawab kan pertanyaannya kenapa saya tetap milih Expander ini dibanding Toyota Rush. Sebenarnya waktu itu masukin Wuling Cortez juga sih salah satu kandidat ya, karena seharga dan fiturnya bocornya menarik banget. Cuma begitu tahu Wuling Cortez transmisinya AMT ya di Suzuki gitulah guysnya. Walaupun bilangnya emblem-emblemnya Intelligent AMT, tetap aja basisnya AMT. Jadinya saya nggak jadi ngambil itu. Oke, sekian video saya mengenai alasan kenapa tetap memilih Expander dibanding Rush. Terima kasih sudah menonton. Oh iya, kalau diperhatiin ada sneak peek ya untuk vlog-vlog berikutnya. Kalau tadi perhatiin detail, termasuk yang satu ini. Tambahan lagi ya, kelewat. Jadi ini saya suka nih, kalau laci penyimpanan Rush di sini kan terbuka. Jadi kalau kita cuci mobil bikin gatal tukang cucinya, karena duit langsung kelihatan, biasa naruh duit di sini. Kalau ini ketutup rapi, jadi relatif lebih aman. Sama soal nanjak-menanjak, saya kemarin udah ke Bandung. Waktu itu coba tes ke Lembang sama teman-teman, isi 5 orang, 3 ukuran ekstra. Lewat alternatif yang jalannya jelek, nanjak. Temen yang bawa tuh temen yang punya Rocky, udah nonton kan video indip Rocky-nya. Dibilang Rocky ditanjakin itu harus masuk ke low gear. Waktu itu Expander dicoba, alhamdulillah nanjak. Bahkan sampai di tengah tanjakan yang curam itu direm, ngetes saya sampai deg-degan nih, jangan nggak nanjak habis ini. Digas lagi, alhamdulillah tetap nanjak. Jadi nggak masalah ya FWD nggak kuat nanjak, apalagi dia udah ada vehicle stability control. Jadi ini saya cerita dikit juga soal vehicle stability control. Jadi saya soal mobil FWD pertama stream diisi penuh ke Bali, ke GWK. Waktu itu kan basah habis hujan, sempet slip di tanjakan. Ya udah ambil ancang-ancang dikit baru nanjak. Grand Livina 1500 cc XV ke Pasuruan. Waktu itu kan jalannya jalan alternatif. Waktu itu banyak tanah-tanah sama slip gitu juga ya, habis ancang-ancang bisa. Berikutnya apa? Galen Hiu iseng di tanjakan basah, saya kick down. Oh, gak tambah kencang, tapi dia konstan tetap jalan ya, karena bannya spin di tempat, jadi nggak tambah kencang. Berikutnya lagi Swift ST di parkiran basah, saya iseng kick down, dia malah nyepin agak ngebuang. Bagaimana dengan Odyssey yang ada VSA-nya? Waktu itu ditanjakan basah, licin, saya kick down, VSA-nya tuh kedap-kedip. VSA-nya kedap-kedip. Kayak kemarin ditanjakan Lembang juga VSA-nya sempat kedap-kedip. Tapi Odyssey itu tetap nanjak mulus. Jadi dia bakal menyesuaikan torsinya yang disalurkan ke roda depan. Odyssey itu penggerak depan, tenaga 200 horsepower. Pastikan dia gampang banget spin. Cuma berkat adanya VSA ya kalau di Honda bilangnya, dia tetap nanjak mulus, nggak ada gejala spin. Jadi ini FWD dengan kombinasi VSC ini udah nggak ada masalah lah tanjakan. Oke, sekian tambahannya. Terima kasih sudah menonton. Oke, kembali lagi di B-Channel. Hari ini saya mau kedatangan tukang karpet nih dari First Class. Ini karpetnya saya ganti. Kenapa? Ini saya kalau cuci mobil biasanya ini saya nggak pernah keluarin, saya pasang terus. Karena biasanya karpet bawaan mobil nih yang model Bludru gini tuh gampang banget kotor. Dia kotoran tuh nggak ke tampung ya, jadi kelihatan kotor banget. Ini aja udah kotor banget nih, padahal baru 5 hari lalu yang divakum. Ini juga bordirannya warna putih nih ya, warna putih, jadinya ini gampang banget kotor. Ini udah kelihatan agak coklat nih. Sama ini juga Expander nih ngasih footrest tuh nanggung banget ya. Footrest ini biasanya ada cover plastiknya kayak model-model pedal atau karet buat pijakan kaki. Ini dia langsung karpet dasar, jadi ini pasti lama-lama bulukan nih.
footrestnya. Jadi ini saya pesan first class, dia custom fit ya, benar-benar sesuai mobil. Sampai pengait-pengait ini nanti sesuai ini sampai sama ini. Nanti kita lihat aja pemasangannya. Terus juga alasan saya ganti karpet model gini tuh mudah geser ya, kecuali sisi driver karena dia ada pengaitnya, tapi ini cuma di driver aja. Kalau di belakang, ini mobil termasuk sering saya pakai pergi rame-rame. Nah ini di belakang nih, selain kelihatan kotor, dia kan ada 3 terpisah tuh. Nah ini geser-geser nih, gampang banget geser-geser. Nih posisinya udah geser. Terus juga itu posisinya bergeser. Jadi udah nggak pas lagi ya. Kalau dia yang dari first class, saya lihat hasil potongannya di foto, dia jambung ya dari kiri ke kanan. Jadi kemungkinan nanti bakal rapi sih mesti. Nanti kita lihat ya hasilnya di sini. Sama saya pesennya juga full sampai belakang. Nah ini, jadi nanti yang di atas bagasi ini bakal tertutup cover juga. Oke, sambil nunggu orang first classnya datang, kita cuci dulu mobilnya karena nanti karpet ini bakal disimpan biar dibersihin dulu sekaligus bawahnya divakum. Oke, nanti saya update lagi. Nah ini lagi proses cuci. Saya kalau nyuci biasanya hidroliknya tuh pilih yang mobilnya keangkat semua ya, sampai ban-bannya. Karena berdasarkan cerita-cerita, kalau yang keangkatnya gantung tuh beberapa mobil suspensinya sering ngelok dia kalau kelamaan digantung. Jadi ini saya pasti prefer cari cuci mobil hidrolik yang bisa keangkat semua. Dan juga ini meminimalisir risiko dari mobil terguling. Jadi pasti kan udah sering lihat tuh foto-foto mobil terguling di cuci mobil hidrolik. Itu karena dia cuma diangkat sisi tengah-tengahnya aja. Kalau ini dia mobilnya terangkat utuh. Nah ini udah datang nih orang dari first classnya. Karena expander udah ada polanya, jadi bisa cepet nih barangnya. Sehari jadi. Jadi ini udah karpetnya, dia satu set di sini sampai bagasi. Dan juga ini saya pilih yang warna black ya, nyesuaiin sama expander sport saya yang interiornya full black. Aslinya dia ada beberapa warna. Nih pas sampelnya di sini. Nah nih, saya pilih yang ini nih, yang black. Blacknya itu finishingnya glossy malah, jadi secorak nih sama finishing tengah dari expander yang black glossy. Ada beberapa warna juga sih kayak gini nih, warna blue black, grey, sama ini ya grey black. Terus di sini ada warna beige, ada warna ungu sama warna merah. Terus juga sampai dibawain piagamnya nih. Jadi dia tuh dapat penghargaan dari Rekor Otomotif Indonesia sebagai karpet PVC dengan coil paling tebal dan paling kuat tahun 2017 ya ini. Oke, sekarang coba kita pasang. Oh ya, sambil didemoin deh, saya mau lihat perbandingannya antara karpet first class ini sama karpet bawaan mobil. Nah ini kita buka. Oh ini saya minta biar tetap rapi ya, karena nanti karpet bawaannya kan udah nggak dipakai lagi. Jadi ini kemasan plastiknya ini buat nyimpen karpet bawaan dari expander. Nah ini nih black glossy kan tuh finishingnya. Tebelnya juga mantep nih ya, 20 mm, 2 cm. Oke, sekarang kita demo ini. Ini karpet bawaan expandernya sisi driver. Ini kelihatan ya, mobil baru sebulan aja karpet bawahnya udah kelihatan bulukan gini ya. Karena karpet model gini tuh nggak bisa dicuci semprot. Dia pasti cuma dikebut-kebutin aja kalau dicuci steam. Nah ini karpet bawaan dari first classnya. Nah bener kan dia ada potongan buat footrestnya, jadi footrestnya tetap terjaga. Sekarang coba kita demoin pakai debu ya. Ini kita demoin pakai debu. Nah ini sesuai video sebelumnya ya, sebelum mobil ini dicuci, dia tuh kalau debu tuh langsung kelihatan banget. Nggak usah se ekstrim ini pun udah kelihatan kotor ya tadi pagi di videoin. Nah sekarang coba kita lihat yang karpet first class. Nah tuh, dia debunya kayak sulap ya, langsung hilang gitu. Karena dia emang tebel ya, 20 mm, jadi debunya tuh masuk ke dalam, jadi nggak kelihatan kotor. Jadi bagi yang cuci mobilnya seminggu sekali kayak saya perlu banget nih kayak gini, nggak langsung kelihatan kotor. Dan ngebersihinnya gampang banget ya. Jadi karpet first class ini untuk ngebersihin debu di dalamnya itu tinggal diangkat. Tapi sambil itu kita demoin dulu juga airnya. Nah ini air nih. Nih dituang air. Nah ini tuh nggak kelihatan kan, padahal nih air yang dituang lumayan banyak loh ini.
tapi dia nampung di dalamnya. Nah, bandingkan sama karpet bawaan dari expandernya. Nah tuh, inilah kelemahan karpet bluedrug ini nih, nggak bisa kena air, dia malah nampung ke atas yang bisa resiko kemana-mana airnya. Nah ini, coba dibersihin sekarang karpet first classnya, diangkat aja karena dia tersimpan di dalamnya, dan diturunin. Nah tuh dia turun semua airnya, praktis banget. Bahkan tadi airnya nggak kelihatan basah juga. Dan ini kalau mau lebih bersih tetap bisa dicuci semprot ya, kalau dicuci steam nggak masalah. Nah ini dia kelihatan lepek banget nih ya, airnya sekarang udah keserap nih posisinya ke dalam bluedrugnya. Oke, habis ini kita lihat pemasangannya. Oke, sekarang pemasangan dimulai dari sisi driver nih. Ini tadi udah dicuci vakum dulu supaya nggak ada debu yang terjepit di bawah karpet ya. Dan ini karpet first class-nya yang sisi driver juga dia udah di set seperti OM-nya, ada untuk pengaitnya nih 2 buah. Nah ini coba kita pasang sisi driver. Nah tuh, jadi footrest-nya dia tercover ya sama karpet dari first class-nya. Jadi karpet dasar dari bawaan expander ini bisa lebih terjaga, nggak cepet buluk kalau kaki sering naruh di sisi footrest itu. Dia bener-bener sampai ujung tuh ya penempatan karpetnya. Dan juga ini pengaitnya tuh pas juga kedudukannya, sisi kiri kanan dia udah masuk nih posisinya. Nah udah terkait sempurna ya. Oke. Nah sekarang yang sisi penumpang depan. Nah sisi penumpang depan ini nggak ada pengaitnya kayak di sisi driver. Jadi supaya karpet nggak geser-geser tuh bener-bener ngandelin kemampuan grip dari karpet first class ini nih. Nah ini dia karet ini yang grip nih. Jadi apalagi dia udah di custom fit sesuai bawaan mobil. Jadi pastinya dia nggak lari-lari ya posisinya. Nah nih. Nah tuh pas banget kan sampai ujung juga nih kira-kira. Nah sampai atas itu tuh. Jadi selain ngegrip dari karetnya, dia udah fit banget. Jadi dijamin sih mesinnya udah nggak geser-geser lagi. Ini yang baris kedua, karpetnya terdiri dari 3 bagian ya. Makanya kan sering geser-geser nih. Kalau sekarang yang first class ini, baris keduanya dia satu kesatuan dari ujung ke ujung. Jadi mestinya masalah geser ke geser udah aman nih. Nah itu, jadi dari ujung sisi paling kanan sampai paling kirinya di first class dia tuh satu kesatuan. Nah ini tadi saya mau kasih tahu nih, kalau sisi driver kan udah ditambah subwoofer slim ya, jadi dia ini nggak pas nih, tuh agak ngangkat. Makanya ini saya minta di custom di tempat ini dipotong dikit supaya nanti ujung karpetnya pas di sini di tepian subwoofer. Jadi tetap bisa di custom ya di tempat kalau ada yang kurang pas atau ada bagian yang udah kita rubah. Nah ini lagi diukur nih buat dipotong, disesuaikan sama posisi dari subwoofer ya. Ditandain dulu. Nah dipastiin lagi nih ukurannya pakai meteran supaya bener-bener presisi dapat potongannya ke jarak subwoofer tadi. Dan habis ini langsung dilanjutkan ke proses pemotongannya. Nah ini biar lurus, garisin lagi dia. Oh ya ini ada garansi ya, dia ada garansi 1 tahun. Bentuk kartu garansinya e-warranty yang nanti di email, jadi nggak perlu bingung-bingung nyimpen di mana atau takut hilang karena ada di email. Dia berlaku setahun. Kalau misalnya biasanya nih kadang banyak yang takut kalau ininya sobek-sobek apa ketarik kayak gitu, rontok. Tapi kalau ini dia digaransi 1 tahun. Nah sekarang nih proses pemotongannya udah digarisin, dia bisa langsung dipotong pakai cutter. Nah itu udah. Sekarang coba kita fitting lagi untuk baris keduanya. Tuh di finishing ujungnya supaya nggak tajam. Nah ini udah dipasang setelah dipotong nih.
Nah bener-bener pas kan sampai tepian ujung dari subwoofer di bawah jok driver. Ya sekarang nih yang baris ketiga, ini adalah bagian karpet paling ribet ya, karena banyak dudukan dari kursi baris kedua. Ini kayak gini nih bentuk potongannya. Dia banyak lekukan-lekukannya tuh, supaya posisi dari dudukan kursi baris keduanya nggak terganjel ya, nggak ganjel. Makanya dia dibentuk sesuai mobilnya. Dan ini terakhir baris bagasi ya. Bagasi ini opsional. Sebenarnya kalau kita pesen bisa tanpa bagasi juga. Tapi ini saya satu set sampai ke bagasi. Sekarang coba untuk pemasangan bagasi sebenarnya paling simpel. Tinggal digeletakin aja nih, ditaruh. Oh ya sama ini ya, dia itu udah ada teknologi pelapis nano antibakterinya. Jadi bagi yang punya anak kecil yang naik mobil bisa lebih bebas alergi karena dia ada pelapis antibakterinya juga. Oke, selesai ya semuanya sampai ke bagasi dari karpet first class ini. Sama saya juga diinfo ini sama salesnya kalau siang ini STNK sama platnya udah jadi. Jadi bagi yang penasaran berapa besar pajaknya Xpander, nanti habis ini saya update. Nah ini pajaknya udah keluar nih ya. Jadi BBNKB ini yang paling atas tuh dia 10% dari NJKB, nilai jual kendaraan bermotor 14.800.000, berarti NJKB-nya dia 148 juta ya yang tipe sport ini. Dan ini kena progresif nih, jadi hitungannya kendaraan kedua dia hitungannya 2,5% kalau kendaraan kedua. Kalau pertama kan 2% dari NJKB. Nah karena ini kendaraan kedua dia 2,5%, jadinya 3.885.000. Makanya tadi sama salesnya disuruh tambah 800.000 ya, karena hitungannya kena progresif. Jadinya pajaknya segini nih yang tipe sport untuk progresif kendaraan kedua. Kalau yang pertama sih nggak sampai 3 juta ya, 3 juta kurang dikit, karena nilai NJKB-nya dia cuma 148 juta. Ini sebenarnya unitnya kan di delivery awal Desember ya. Cuma saya dan fakturnya sempat telat, makanya saya request nih supaya platnya keluarnya di Januari aja supaya cantik nih ya. Jadi platnya tuh kok masa berlakunya 0123. Dan ini tadi mobil saya udah bawa jalan. Karpetnya ini nggak bau ya. Jadi dia PVC-nya, biasanya karpet PVC ada bau-bau gitu. Kalau ini dia nggak bau. Infonya sih karena karpetnya ini pakai PVC-nya bukan yang PVC daur ulang, jadinya tidak berbau juga. Oke, sekian video saya. Terima kasih sudah menonton. Oke, kembali ke DB Channel. Nih sekarang lagi mau masang armrest nih buat jok depan. Ini lagi dibikin armrestnya. Nanti dilapis bahan suede. Bikinnya tuh di sini ya, di Padi, di pos pengumben. Kenapa bikin di sini? Karena dia yang bisa jadi dalam waktu 4 jam. Kalau di tempat lain mesti tinggal mobil 3 hari, biayanya 2 juta, sama dia bisa dilapis suede juga. Nanti kita lihat pas jadi hasilnya ya. Nah ini kondisinya sudah terpasang. Jadi ini kenapa saya pilih bahan suede? Ini paling mendekati sama bahan fabriknya jok asli Xpander yang halus ini ya bahannya. Mantep nih, makanya saya masih mikir-mikir mau ganti red rim jok kulit. Beda banget loh ini bahannya sama fabriknya kompetitor yang tidak sekelasnya itu Duo RT. Di sini juga stitchingnya saya samain nih silver tua, di sini stitchingnya. Nah bedanya sama armrest OM kayak di Odyssey Absolute di rumah tuh dia nggak ada stepnya ya. Biasanya kan bisa diatur segini, jadi ada geriginya. Kali ini posisi tegak atau posisi sebagai armrest aja, jadi nggak ada step-stepnya. Katanya sih kalau dibikin step-step gitu geriginya bakal cepet kalah, jadi ini cuma satu aja posisinya. Nah ini. Dan ini sebenarnya saya masih merasa agak ketinggian ya setelannya ya. Ntar moga-moga bisa di setel lebih rendah lagi lah ini armrestnya. Oke. Nah ini kondisi armrestnya lagi dicopot ya, karena saya minta disesuaikan ketinggiannya supaya posisi nyetirnya jadi PW. Makanya nih vlog armrest agak lama. Dan ternyata ini saya tutup tisu takut ada yang nyangkut ya. Dan ternyata dia ngebolonginnya tuh bener-bener presisi. Saya pikir tadinya joknya bakal dilubangin lumayan besar, ternyata enggak. Dia cuma dibolongin sesuai dengan dudukan baut buat armrest saja. Dan dia bisa dilepas pasang juga ya, karena dia pakai mur nih di sininya nih. Kayak gitu. Oke, nanti habis ini
Saya update lagi setelah disesuaikan posisi sandarannya. Oke, udah kepasang nih armrest. Setelah beberapa kali nyetel ulang, akhirnya dapat juga yang posisi pas ya. Jadi kalau siku saya di sini, posisi megang setir tuh pas gini. Dan kalau mau pindahin persneling pasti enak kayak gini. Nah, oke. Jadi ini saya memutuskan akhirnya ini masang di padi. Udah survei ya ke beberapa tempat. Oh ya, sebelum itu ini bisa dibuka loh. Jadi ini ada resletingnya. Ini resletingnya nih. Nah, jadi kalau misalnya bahannya mau diganti atau mau dikencengin engselnya atau mau di setel ulang, dia bisa dibuka bahan sweatnya. Begitu juga untuk dicuci ya. Dan juga saya baru tahu dari padi ternyata jok-jok fabric ini bisa dibuka, dicuci, terus nanti dipasang lagi. Mantap sih. Jadi kalau mau tetap mempertahankan ini tetap bisa bersih. Jadi saya mutusin di padi, udah survei sebelumnya, pasti udah banyak yang searching juga ya sejak saya posting video expander ada armrestnya ini. Saya survei ke Vertu. Saya browsing Vertu udah pernah masang di expander, lebih murah. Dia 1,35 juta sudah termasuk dilapis kulit. Dilapis bahan kulit, tapi kelemahannya mobil mesti ditinggal 3 hari. Padahal ini mobil hampir setiap hari pakai, jadi saya prefer nyari yang bisa kelar seharian. Saya cari lagi ketemu SEM 86 di Cempaka Putih. Dia bisa seharian, masuk pagi keluar sore. Di situ lebih mahal dikit ya, 1,7, tapi agak ribet karena dia nggak mau bahannya sweat. Dia biasanya cuma kulit, dibilang katanya sweat gini dia ribet, nggak fleksibel, bahannya nggak bisa ditarik. Terus udah gitu kurang ramah ya, saya kontak orangnya, dibilang cari tempat lainnya, ya udah nggak jadi di situ. Terus juga saya nanya ke Glamors, dulu saya Galen Hue saya red rim jok kulit di situ lebih mahal lagi, Glamors 1,8, jadinya 3 hari juga. Ujung-ujungnya saya nemu padi pun ada 2 ya, padi yang di pos Pengumben sama padi yang di Lenteng Agung. Tapi ternyata 2 padi itu walaupun satu grup beda harga. Ya, jadi pertama saya ke padi Lenteng Agung, saya tanya, saya langsung ke sana waktu itu. Kalau bikin armrest gini 1,5 juta, terus dia bilang karena saya mintanya bahannya sweat, bahannya mahal tuh katanya sweat, 1,5 juta lagi 3 juta. Waduh, kok mahal banget. Padahal saya sebelumnya chat sama padi yang di pos Pengumben katanya 2 juta ini udah bahan sweat. Nah, ini resletingnya nih ya. Jadi akhirnya saya mutusin di padi pos Pengumben karena dia bisa 4 jam jadi. Jadi saya drop mobil, tinggal bentar balik lagi ambil udah jadi deh. Cuma karena kemarin setelannya terlalu tinggi ya. Jadi saran saya kalau mau pasang armrest, setiap orang kan beda-beda nih sudut joknya. Saya suka duduknya yang posisi rebah, karena ini dia nggak ada setelan ketinggian ya. Jadi kalau yang suka rebah mau nggak mau ini pasti harus disetting lebih turun lagi. Karena kalau nggak nanti dia pasti ngangkat nih kayak kemarin saya. Ini disetting lebih rendah supaya pas. Jadi pastikan kalau pasang armrest setel dulu dengan posisi nyetirnya kayak gimana. Nah kalau saya pasnya segini nih, segini udah pas nih ketemu enak. Terus saya juga mau ngupdate soal asuransi ya. Jadi kemarin udah saya klaim asuransinya. Biayanya 300.000 per kejadian. Dan lumayan memuaskan. Bengkelnya di Gandaria, di Max, bengkel rekanan asuransinya. Sampai lagi kotor ya, udah seminggu nggak dicuci. Ini ada bocel dikit, dia dirapihin dan hasilnya tetap kayak kulit jeruk nih, karena dia aslinya kulit jeruk. Nah ini yang kena bagian asuransi ini, tetap mulus kan. Nah itu nggak belang juga. Jadi puas lah sama hasilnya Max yang di Gandaria itu, seberang Gandaria City. Ini juga yang tadinya ada bocel nih tetap kayak kulit jeruk teksturnya, padahal susah loh katanya ngecat dengan tekstur kulit jeruk ini. Sama juga saya merasakan karpetnya ya. Jadi ini udah 2 minggu nih nggak dicuci. Terakhir sama Max dia dicuci cuma luarnya doang. Nah tuh nggak kelihatan kotor kan, padahal kalau waktu pakai karpet bawaannya 5 hari aja udah kelihatan kotor. Ini tetap bersih. Dan soal ada yang bilang itu sebenarnya kotorannya di dalam, tapi kan dia juga dilapis dengan pelapis nano antibakteri dan anti alergi ya. Jadi saya tetap merasa seksi, tinggal nanti dicuci steam, bisa disemprot biar bersih. Oke, sekian ya vlog kali ini tentang armrest. Ini juga ada teaser untuk vlog berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Oke, kembali lagi di channel. Ini sekarang saya lagi di Avantgarde Auto di BSD. Ada beberapa yang mau dikerjain di sini. Yang pertama tuh pasang seal plate ya. Nah ini seal plate-nya yang LED. Ini aslinya bahannya aluminium ya di sininya. Cuma ini karena masih baru ditutup
biasanya stiker biru, cuma ini udah di custom nih. Kalau nyari seal plate gini sebenarnya di Bukalapak Tokopedia banyak, cuma ini bedanya dia udah di custom, LED-nya pakai LED warna putih. Nanti coba kita lihat ya pas nyalanya. Sama sebenarnya ada beberapa yang mau dikerjain juga, cuma nanti mungkin sambil nyicil juga ya. Yang pertama tuh ini lampu. Jadi lampu tuh di sini rencana mau di custom, yang sennya running sen, yang ngalir. Tapi ada dua ya, yang ngalirnya cepet atau yang ngalirnya pelan. Cuma saya prefer yang ngalirnya pelan. Sama di sini juga mau custom fog lampnya. Sama ini nih udah dapet nih stop lamp LED-nya yang Philips tancap kaki 1. Tadi beli di Geraha Sakti, harganya 225.000. LED Philips T20. Ini warnanya merah ya, emang aslinya merah. Sama di Avantgarde Auto ini juga minta tolong pasangin ini nih, Bose Digital Fanfare klakson ini. Jadi kemarin cari-cari klakson keong karena klakson bawaan Xpander tuh suaranya nggak banget ya. Dan dapat nih, ternyata ada yang model digital nih Bose ngeluarin. Jadi ini dia sistemnya pasang tanpa relay, jadi bisa langsung plug in play tanpa perlu modif-modif kabel relay yang semerawut itu lagi ya, plug and play dia. Nanti kita bandingin suaranya sama yang standar. Terus yang digital ini juga kelebihannya dia bisa dibunyikan terus sampai 3 menit tanpa menurun ya kualitas suaranya ya. Kalau klakson konvensional kan dia nggak bisa lama-lama, biasanya ngempos suaranya. Ini harganya di Bukalapak 192.500 sebelum nego. Nih stop lampnya yang buat gantiin posisi sini nih, karena ini nggak enak banget dilihat bohlamnya, bener-bener kelihatan jelas. Itu diganti sama LED Philips yang nggak kelihatan langsung bohlamnya ya. Oke, sambil nunggu pengerjaannya. Untuk biaya custom LED ini di Avantgarde Auto 250.000, karena aslinya seal plate ini LED-nya warna biru. Karena warna lampu kabin saya mau ganti full white instrumen-instrumennya, jadi ini juga saya ganti yang warna putih LED-nya. Perbandingan, ini klakson standarnya bunyinya kayak gini. Nah, coba kita bandingin setelah diganti sama yang Bosch. Nah, ini seal plate-nya udah nyala. Ini LED-nya udah diganti ya, putih custom. Dia tuh ngikut sama lampu baca yang ada di tengah ini. Jadi kalau buka pintu lampu baca nyala, dia nyala. Lampu baca mati, dia mati. Yang sini masih dikerjain. Kalau yang sisi kiri, nah ini udah nyala ya. Sama yang sisi ini. Nah sekarang ini ganti bohlam di stop lamp belakang, cuma buka 2 baut aja ya, 2 buah baut terus ditarik. Nah nih tinggal dicongkel aja. Nah itu bohlam standarnya, bener-bener bohlam banget lah. Nah ini sekarang diganti sama yang Philips. Pasang nih rem stop lampnya. Nah jadi dia nggak kelihatan ya bohlamnya, karena dia ada plastik yang nutupin, nggak langsung kelihatan bohlam. LED-nya dia ada di samping, nah itu di dalamnya. Jadi minimal nggak kelihatan bohlam banget lah kalau diganti ini. Terus sama seal plate nih udah kepasang. Sekarang kita buka plastik birunya ini ya, peresmiannya ini. Nah ini sip, jadi dia warnanya aluminium, LED-nya warna putih. Yang di belakang juga ini juga ada plastiknya nih. Sip. Ini yang sisi kiri, ternyata dia masih ada nih yang kejepit-kejepit di dalam tulisan ya. Nih, ini mesti dilepas juga nih. Dan ini kondisi terpasang, jadi emang mesti agak ngarah ke bawah ya corongnya, karena takutnya kalau klakson keong kemasukan air dia bisa nggak bunyi.
Sekarang kita coba tes bunyi klaksonnya. Bandingin sama yang sebelumnya. Nah itu, jauh ya, lebih nyaring. Oke, ini hasil custom LED-nya di Avantgarde Auto. Jadi kalau saya unlock, nah itu lampu kecil nyala sebentar, terus running sign-nya jalan. Dan sekarang ini udah diganti, LED-nya jadi lebih terang. Dan dia ini sekarang jadi DRL, jadi mesin nyala, ini nyala. Terus untuk fog lamp, nah nih fog lamp-nya. Pasti banyak yang komplain nih, fog lamp LED putih gini emang tembus kabut. Oke, coba sekarang kita bikin tembus kabut. Nah, kalau kuning gini dijamin tembus kabut banget nih, apalagi kuningnya bener-bener kuning. Dan ada satu warna lagi. Nah ini putih agak ke kuning-kuningan. Jadi fog lamp LED-nya 3 warna ya. Ini sengaja nih saya pindahin karena nggak suka nih desain fog lamp di bawah nih kayak Nissan Juke. Jadi nih kalau ada yang tahu yang bisa custom fiber, jadi ini rencananya saya copot. Saya mau custom, kan karena custom nggak bisa plastik, bisanya custom fiber. Custom fiber model segitiga gini ya. Kalau yang hasilnya rapi, kalau ada yang info bengkel bisa custom fiber hasilnya rapi, kabarin ya. Terus juga kenapa ini headlampnya belum di retrofit projector? Karena di Avantgarde Auto kalau mau retrofit projector tuh mesti seminggu 2 minggu ya pengerjaannya. Karena saya mau ngerjain sama Lazy Eyes yang ada di vlog pertama. Sama juga untuk ngerjain yang belakang. Yang belakang ini sebenarnya saya mau custom juga yang running sign. Nah ini di bawah nih mau custom running sign. Cuma di Avantgarde Auto untuk custom running sign di lampu belakang tuh butuh pengerjaan 3 hari. Nah, ini saya mau nawarin nih, siapa tahu ada yang mau minjemin stop lamp ya, karena ini saya mau retrofit, cuma masih ditinggal nih 3 hari di Avantgarde Auto. Begitu juga sekaligus yang mau minjemin ini ya, headlamp. Karena ini saya mau retrofit projector, cuma kata Avantgarde Autonya mesti prosesnya 1-2 minggu. Siapa tahu ada yang mau minjemin stop lamp dan headlamp, karena expandernya masih nunggu STNK daripada di rumah aja, atau expandernya jarang dipakai ya. Nanti saya bonusin nih cover mesin yang udah di special custom nih, dicat silver dove dengan emblem dan tulisan warna merah. Ini harganya 685.000 ya, beli di Minimato, cek aja di Bukalapak atau Tokopedia. Habis ini ada tambahan video ya, cara pemasangannya dan konten dari cover mesinnya, dan juga ada perintilan lain. Cek aja tambahannya setelah ini. Tapi closingnya sekarang aja ya. Terima kasih sudah menonton. Oke, ini cover mesin udah datang. Setelah pre-order 2 minggu baru datang barangnya. Ini cari aja di Tokopedia yang jual komplit sama bautnya, dan nggak nyangka ternyata dikasih bautnya yang original Mitsubishi nih. 4 buah. Jadi nanti dia dikaitin di bawah sini nih ada 4 buah baut ya. Dan ini dia karet nih dudukannya. Jadi ntar dia plug and play. Harganya ini saya dapat di Tokopedia 685.000 ya. Tadi packagingnya rapi loh. Karton, di dalam karton dibungkus wrapping lagi, dan dia dikasih untuk peredamnya ya. Yang apa sih istilahnya itu? Yang inilah. Nah ini, apa sih bilangnya ini istilahnya? Oke, nanti coba kita tes pasang. Oke, nih sekarang kita coba pasang. Jadi ini udah ada dudukannya nih ya. 1, 2, 3, 4. Sama bautnya. Nah nih. Nah tuh. Jadi dia sistemnya bisa lepas pasang ya, karena ketemunya sama karet di covernya. Kalau yang ini simpel aja, tinggal puter aja. Habis itu dikencengin. Kencenginnya pakai kunci berapa nih? 10 ya. Pakai kunci 10. Nah nih partnya. Nah ini covernya dia, yang ininya karet nih. Karena dia bakal bisa fleksibel dicabut pasang. Oke, sambil nunggu masang part-partnya, nanti lagi kita lihat hasilnya. Oke, ini udah terpasang nih empat-empatnya, tinggal dipastiin aja sudah kenceng part-partnya. Setelah empat-empatnya terpasang, kita tinggal plug and play ya, dipasin dudukan 4 bautnya ini. Nah nih. Nah
tuh, pasin ke posisi tadi. Nah ini mesti, oh ya patokannya ini aja nih, tutup oli. Jadi cekungan itu pas sama cekungan coakan di tutup olinya. Nah itu sampai bunyi klep klep. Nah udah terpasang sempurna ya cover mesinnya. Jadi lumayan lah, nggak terlalu kelihatan berantakan jadi mesinnya. Nah ini kalau pernah lihat indektur Chevrolet Trax tuh di sisi handle driver dia ada tempat kacamata. Dan ternyata ada yang jual juga nih ya, Minimato namanya, di Bukalapak, Tokopedia di Bukalapak. Nah ini barangnya, isinya ini nih tempat kacamatanya. Dan karena expander ini warna plafonnya beige, jadi mau tipe sport mau tipe yang lain plafonnya tetap sama beige. Nah ini tempat kacamatanya, dia model yang ini ada pernya jadi retract. Dan juga udah lengkap dapat baut sama covernya biar nggak kelihatan bautnya. Kalau yang satu ini saya sempat nanya ke penjualnya, katanya ini nggak dipakai ya, cuma dapat. Sekarang kita coba pasang. Jadi pertama kita lepas dulu nih, tutup cover plafon yang sisi driver, handle sisi driver yang cuma dummy ya. Nah itu kan ada lubang bautnya. Lepas dua-duanya. Nanti lubang baut 2 itu dipasangin sama ini nih, moornya juga dapat nih pas 2, tinggal dipasin aja dudukannya. Dia juga bagusnya ada cover sih, jadi nggak kelihatan baut. Nah ini dipasin dulu nih, kayak gitu dipasin ke bautnya dudukannya. Sekaligus kemarin banyak yang nanyain soal cover mesin ya. Cover mesin sama penjualnya sama dia juga nih, sama Minimato ini juga. Dia jual beberapa aksesoris expander juga, kayak cover kunci yang bahannya karet itu, sama emblem mahkota buat nutupin dummy tombol kunci, karena kan tipe sport sama ultimate udah start stop button. Nah ternyata nih bautnya mesti dilubangin dulu, dipasin ya, ntar kita lanjut lagi. Nah ini ternyata mesti di lubangnya kurang sesuai ya sama bautnya, jadi bautnya agak dipaksa dulu lubang di plastiknya, jadi plastiknya tuh kekecilan. Cuma kalau lubang di dudukan plafonnya udah pas, dia lubang plastiknya sempit, jadi mesti dilubangin agak besar dulu baru bisa masuk bautnya. Habis itu tinggal dikencengin. Dan finishingnya adalah nutup bautnya pakai covernya supaya nggak kelihatan, jadi terlihat rapi. Kedua sisinya. Oke, beres. Nah kalau yang depannya kemarin udah, sekarang ini saya ganti kaca film yang samping, kiri, kanan, belakang. Ini dilepas dulu yang bawaannya. Di sini sekarang saya pilih Masterpiece, karena kalau kita baca-baca forum terbesar di Indonesia ya, forum, udah tahu kan forum terbesar di Indonesia yang inisialnya K, di situ ada topik all about window film. Ada tabelnya juga sih, cuma kalau di tabelnya dia ada banyak merek-merek lain, jadi nggak enak tunjukinnya. Di situ ada hal yang penting kalau kita udah baca-baca, nanti saya tunjukin deh tabelnya, tapi nggak bisa kelihatan, kayak saya tutup aja. Jadi biasanya kan kalau UV sama infrared rata-rata semua merek kaca film udah 99% ya. Nah ada satu hal lagi nih yang penting, yaitu adalah total solar energy rejected. Dan di tabel itu tertingginya adalah keluaran Masterpiece, yaitu Renzoom ini ya, 79% teasernya, singkatannya teaser ya, total solar energy rejected. Itu dia, makanya pilih ini. Dan juga ini garansinya hebat loh, dia garansinya 7 tahun. Kalau brand-brand lain tuh kebanyakan brand besar pun 5 tahun ya, ini dia sampai 7 tahun. Jadi nanti samping, kiri, kanan, belakang yang diganti. Nah ini dia kaca film Masterpiece-nya. Nah ini kelihatan tuh kan tuh ada embossnya Masterpiece di sini, tulisan Masterpiece. Jadi Masterpiece ini selain produk Renzoom ini memang produk premiumnya dari Masterpiece ya, makanya dia dari spek paling tinggi, dari UV rejection, infrared rejection, dan total solar energy rejectednya sampai 79%. Di bawahnya tuh masih ada produk-produk lainnya kayak Ice Yuki. Nah ini kayak gini nih, dia infrarednya cuma 74%. Total solar energy rejectednya 63%, nggak setinggi produk premiumnya ya. Dan di sini juga masih ada Black Shinjuku.
Dia infrarednya 91% dan total solar energy rejectednya 71%. Nah, ini yang sisi sampingnya lagi dicopot. Udah dicopot nih, terang banget ya kalau nggak ada kaca film. Dia bawaannya 60% ya, bawaan dari mobilnya. Dan juga dia punya kaca film yang kecil di sini nih, segitiga kecil ini. Dan juga selain itu, Masterpiece nih produk Asia ya, produk Jepang. Jadi dia iklimnya sudah disesuaikan dengan negara-negara Asia. Nah, ini yang sana juga lagi dilepas. Ini proses fittingnya dari luar, dipasin bener-bener pas sama kaca filmnya. Ini pelepasan kaca film sampingnya. Wih, beniwat ya. Nah, ini lagi fitting yang sisi driver. Jadi nanti yang kaca segitiga kecil ini terpisah nih. Dia di fitting sendiri. Nah, ini udah dilepas kaca segitiga kecilnya. Ini lagi nyopot yang sisi penumpang depan. Kalau ini malah udah dicopot duluan tadi. Ini yang sisi samping udah terlepas semua ya. Udah kayak mobil bawaan dari showroom nih, terang banget. Nggak ada kaca filmnya. Nah, ini udah mulai pemasangannya nih dari sisi dalam. Ini pemasangan yang sisi kaca depan. Beda ya. Yang segitiga kecilnya belum kepasang kaca film. Belakang udah dilepas juga nih, bentuknya kayak kacamata ya, potongan kaca film belakangnya nih, karena wipernya tepat di tengah. Nah, ini sekarang lagi ngefitting kaca belakang. Ini nyopot yang sisi driver. Nah, ini biar hasil potongan presisi, dia di headgun ya, dipanasin biar ngepres, baru nanti dipotong lagi biar lebih rapi. Nah, ini udah kepasang. Jadi kalau dari konversi dia setara 80% ya. Gelap kan tuh ya. Tapi kalau kita lihat ke dalam, ini bilangnya fitur two-way vision ya. Nah, ini tetap terang. Jadi nggak segelap yang dibayangkan walaupun 80%. Nah, kalau ini yang tanpa kaca film. Itu perbandingannya. Nah, ini kaca segitiga kecilnya nih. Agak ribet ya dorongnya kecil nih. Nah, ini kita ukur lagi setelah diganti pakai Masterpiece 100% semua nih ya. Coba dimasukin. Nah, ini lebih hebat ya. Dia infrarednya cuma masuk 1% aja. Kalau tadi kan masih 13%. Jadi ini terbukti klaimnya yang 99% bener ya, karena berhasil menolak infrared sampai 99%. Kalau UV sama kayak tadi, dia ketolak semua UV-nya. Dan untuk visible-nya karena ini lebih gelap ya, VLT-nya dia cuma masuk cahaya 4% aja, karena persentasenya juga lebih tinggi. Oke, jadi terbukti di sini lebih penolakan infrarednya lebih bagus. Untuk UV sama sih, standar sekarang udah di atas 99%. Nah, sekarang pemasangan kaca film belakang nih yang bentuknya kayak kaca tengah, karena dudukan wipernya dia ada di tengah. Tadi udah di fitting ya dari luar, bentuknya juga kayak bentuk kacamata tuh. Nah, nih. Sambil di sini nih yang sisi kaca belakang di fitting dari luar nih. Yang kaca di baris ketiga samping kiri kanan. Ya. Setelah tertempel tinggal ngebuang airnya.
Jadi banyak yang bilang juga ya, kenapa pasang kaca film nggak didobel aja, jadi yang bawaannya jangan dilepas. Jadi kalau didobel itu kemampuan perekat dari kaca filmnya itu mengandalkan kaca film bawaan sebelumnya. Jadi kalau misalnya kaca film bawaan sebelumnya udah kalah, udah gelembung-gelembung, pasti kaca film tambahan yang kita tempel ikut gelembung. Dan itu jadinya malah nggak bikin garansinya ditolak ya, karena kekuatan perekatnya mengandalkan kaca film bawaan. Jadi itu nggak disarankan mendobel kaca film, karena sayang kita beli kaca film yang bagus, yang mahal-mahal, tapi kekuatan perekatnya mengandalkan kaca film bawaan dari sebelumnya. Itu kemarin banyak yang komen tuh soal double juga. Ini masih dilepas ya, belum terpasang, jadi itu masih terang banget. Nah ini sisa kaca baris ketiga. Ini dia, nah dia tuh ada lapisan transparannya yang dibuka dulu. Nah ini supaya nempelnya bisa pas, dibasahin. Ini lapisan transparan yang dibuang nih ya. Terus kemudian baru ditempel. Sisa airnya dibuang. Oke, jadi semua pemasangannya udah selesai ya, samping, kiri, kanan, belakang. Hasilnya juga bersih, nggak ada bekas-bekas kotor pemasangan atau bekas-bekas air. Sekarang peresmiannya nih, jadi emblem masterpiece-nya dipasang di belakang. Jadi kaca film bawaannya udah nggak dipakai lagi ya, diganti dengan masterpiece. Emblem masterpiece-nya kayak gini nih, dia warnanya silver dengan tulisan Jepang. Nah tuh kayak gitu. Sip. Oke, sudah selesai pemasangan kaca filmnya di samping, kiri, kanan, belakang dengan range zoom in 80%. Terima kasih sudah menonton. Hampir kelupaan, ini tabelnya nih yang mau saya tunjukin. Ini saya dapat dari forum online terbesar di Indonesia ya. Di sini kan kelihatan tuh nilai teaser tertinggi itu ada di Masterpiece 79% ya dibanding brand-brand lainnya. Tapi selain teaser ini total solar energy rejected, jadi dia penjumlahan UV, IR dan faktor-faktor lainnya. Jadi UV IR kan standar tuh rata-rata, kalau UV udah 99% semua, IR juga mayoritas sudah di atas 90%. Teaser inilah berikutnya yang perlu diperhatiin karena masih banyak yang di bawah 70 ya. Nah untuk VLT ini akan saya jelaskan di video berikutnya ya. Nah jadi jangan terkecoh dengan klaim UV sama infrared yang 99% ya, karena ada satu faktor lagi nih, tadi total solar energy reject yang perlu diperhatiin. Terus juga ini nih ada dua faktor ya, visible light transmission. Jadi biasanya kaca film dari brand gini kalau lihat speknya dia tuh nggak ada 20%, 40%, 60%, 80%. Tapi dia konversi dari nilai visible light transmission. Kalau 8% ini artinya cahaya yang bisa kelihatan di dalam tuh cuma 8%. Nah ini kan makanya dia gelap banget. Tapi makin kecil ini nggak disarankan ya untuk kaca depan, karena kan kaca depan butuh visibilitas yang bagus. Tapi dia tetap ini punya teknologi two-way vision sih, jadi walaupun 80% tetap dari dalamnya nggak terlalu gelap. Terus yang berikutnya adalah visible light reflectance, ini 6%. Nah ini makin kecil tuh makin bagus buat kaca depan. Yang maksudnya reflectance itu dia mantul ya, jadi kan kadang sering kita ngelihat mantulan dashboard ke kaca depan. Nah itu pasti nilai VLR-nya besar nih, itu nggak disarankan untuk kaca depan karena jadi mantulin dashboard ke kaca depan. Nah ini kayak gini nih, nah dia tuh mantul kan ya ke kaca depan tuh, potongan kisi AC front defoggernya kayak gitu. Itu karena nilai VLR-nya masih lumayan agak besar nih, jadi dia mantul. Itu cara membacanya dari spek kaca film. Jadi pastikan lagi speknya. Untuk penolakan total panas, pastikan nilai teasernya tinggi. Oke, kembali lagi di channel. Jadi yang saya rasain pengurangan fitur dari ganti mobil Galen ke Xpander itu adalah power window all auto. Di Galen Hue saya tuh power window-nya all auto, dan itu saya kerasa banget manfaatnya. Karena waktu itu kan saya tinggal di Makassar. Jadi tuh kalau masuk ke perumahan tuh depan klaster tuh bunderan. Yang sisi kiri tuh pos security. Jadi kalau saya nyapa security, saya tinggal pencet sekali di Galen, nah dia otomatis turun. Sambil saya fokus muterin setir, karena kan bunderan tuh.
Jadi saya ngerasa di situ fitur all auto berguna ya. Selain itu di tempat nguli saya juga di kiri kan kalau keluar tuh pos security. Dan begitu depan langsung jalan raya. Jadi saya kalau itu enaknya tinggal pencet sekali lagi. Saya hello ke security langsung fokus pegang setir masuk ke jalan raya. Kalau di Xpander udah nggak bisa lagi nih. Karena Xpander autonya cuma sisi driver auto up and down. Dan itu termasuk fitur pertimbangan ya all auto. Saya cek mobil-mobil rata-rata tipe atasnya aja yang all auto. Kayak misalnya Camry itu XV50 yang terakhir aja yang facelift itu baru tipe hybrid yang all auto. Yang tipe G sama V cuma drivernya aja yang auto. Kijang Innova cuma tipe Q dan Venturer aja yang all auto. Bahkan kayak Pajero Sport sampai Dakar kakaknya ini dia belum ada yang all auto. Untungnya saya ketemu ini nih, plug and play. Plug and play ini katalognya. Nggak cuma buat Xpander, banyak tuh mobil-mobil. Nah ini Xpander. Nah ini dia punya modul ini nih, auto window system. Ini harganya 1,298. Jadi dia bisa jadi bikin power window-nya jadi all auto. Kalau untuk mobil-mobil lain aja kontaknya ada di description ya, plug and play, cek aja. Nih, jadi sudah all auto. Nanti habis ini saya tunjukin unboxing dan pemasangannya. Oke. Nah ini modulnya nih, plug and play auto window system. Jadi dia ada garansinya ya, 2 tahun nih garansinya. Fitur-fiturnya ada banyak, nanti sekalian didemoin aja untuk fitur-fiturnya biar lebih jelas. Jadi kita coba unboxing modulnya. Isi dalamnya tuh, nah ini modulnya nih, modul plug and play-nya. Nih soketnya di bawahnya. Terus di dalamnya lagi ini ada perekat ya, perekat 2 dengan velcro dan double tap. Jadi supaya nanti modulnya disimpan di balik door trim, nggak lari-lari atau mentok-mentok yang bikin bunyi. Dia dapetin ini velcro sama double tap. Sama di bawah sini ada ini ya, soket-soketnya. Nah ini yang dibilang plug and play itu ini. Jadi soket-soketnya udah di fitting sama bawaan mobil, jadi udah nggak perlu potong kabel lagi. Nanti habis ini kita cek video pemasangannya. Oke, untuk pemasangan modulnya dia ditempatkan di sisi driver ya, di balik door trim driver. Jadi pertama kita buka cover plastiknya nih yang di balik tuas pengunci pintu, karena bautnya ketutupan plastik. Nah ini setelah tutupnya dibuka dia ada baut. Buka baut ini, dan juga di sini ada satu baut lagi yang di balik pegangan tangan nih, di belakang power window. Jadi total untuk buka door trim perlu buka 2 baut ini. Nah sekarang kita coba lepas satu-satu dulu. Terus yang ini. Kemarin juga ada yang nanyain ya, gimana cara buka door trim Xpander. Dia katanya mau upgrade speaker. Kayak gitu aja caranya, cuma 2 baut itu aja. Nah setelah 2 baut itu terbuka, tinggal dicongkel-congkel aja dari bagian bawah. Nah itu, congkel-congkel aja sampai bagian atasnya dibuang, dicopot ke atas. Nanti ini masih ada yang pengaitnya. Nah itu, jadi itu dia ada soketnya 2 yang tercolok ke power window sama power door lock. Itu yang dilepas. Nah itu dilepas dulu. Pengaitnya itu ada 2 ya. Dan juga yang di bawah yang soket. Nah ini ada 2 soket ya, satu kecil, satu yang agak besar, yang di benar-benar tepat di bawahnya power window. Agak susah ya. Nah ini kerennya Xpander. Biasanya kalau mobil-mobil lain saya perhatiin di sini cuma ada cover plastik aja ya. Di Xpander ini ada busanya gini. Jadi peredamnya termasuk terbagus di kelasnya, karena kayak gini aja dia diperhatiin ya. Dia ada busa-busanya selain dari plastik transparan. Nah ini udah terbuka sempurna. Jadi tadi tuh soketnya posisinya di sini, yang besar ini sama yang kecil. Dan juga untuk pengait dari door locknya ya, yang 2 ini. Yang 2 ini perlu dilepas. Selanjutnya pemasangan modulnya. Ini modulnya udah di unboxing. Kayak gini modulnya. Sekarang coba kita pasang. Plug and play ya. Jadi ini kan ada soket yang nyolok sini nih. Itu dia dicopot.
Nah ini modulnya. Jadi dia sistemnya kayak bypass ya. Nah itu kan sama tuh soketnya. Nih sama. Jadi dia dicolok ke situ. Yang tadi di bypass lewat dari modul plug and play-nya. Oke, jadi nggak ada potong kabel sama sekali ya. Berikutnya nge-bypass yang ini, yang main switch-nya. Sama tuh. Dia dicolok dulu ke mobilnya. Baru nanti yang ini dicolok ke yang di door trim. Nah untuk modulnya dia ada soket sendiri tambahan. Nah ini colok ke modul. Oke, jadi setelah ini tinggal dipasang door trimnya. Nah ini udah dirapiin ya setelah pemasangan. Jadi diikat pakai kabel tis supaya kabelnya rapi. Termasuk yang di sini. Untuk penempatan modul akhirnya ketemu di sini ya, posisi yang kosong. Jadi dicari tempat yang kosong di sisi door trim. Dan dia tadi pelekat velcro-nya dipasang di sini. Sekarang tinggal ngencengin door trimnya. Oke udah, sekarang tinggal ngencengin dari door trimnya ya. Dimulai dari atas dulu ya, habis itu tinggal didorong masing-masing. Setelah semua kencang, pastiin kencang, baru dia balikin lagi dua baut tadi. Yang di sisi door handle dan di balik door lock. Dan ternyata lucu juga ya, bautnya tuh beda warna. Kalau yang di sini warna hitam, nah ini ada dua baut nih. Yang warna hitam tuh yang di door handle, yang di balik door lock tuh warna silver. Setelah dua baut terpasang, finishing terakhirnya tinggal balikin cover door locknya ini yang plastik ya, supaya bautnya nggak kelihatan. Oke, instalasi selesai. Sekarang tinggal kita coba. Oke, instalasinya udah selesai. Sekarang kita demoin ya. Pertama kita ACC on dulu supaya power window-nya nyala. Udah. Nah ini, lihat ya. Nih tangan saya di sini. Saya pencet 1, 2, 3. Nah itu all auto semua ya. Saya tarik. Nah itu auto up. Sekali lagi saya coba. Auto down. Itu ya. Sekarang yang sisi belakang sini juga nih. Auto down. Kita coba sekali lagi untuk naikin auto up. Jadi semuanya power window sudah all auto. Dan gak cuma dari sisi driver ya, dari masing-masing pintu juga sudah all auto. Ini saya pencet sekali. Auto down, congkel sekali, jadi kebanyakan. Nah ini auto up. Kita sekarang coba yang sisi sini, auto up. Kita cek lagi, auto down. Coba yang sisi driver, penumpang depan maksud saya, auto up. Sekarang coba kita turunin auto down. Jadi semua power window sudah all auto layaknya mobil mewah. Tapi Wuling juga sekarang udah. Kok Wuling sih? Ada fitur lagi jadi disebut Wuling. Fitur lagi yang ada di mobil premium ya. Kayak BMW. Saya lah kayak BMW. Padahal di Wuling juga udah bisa. Nah ini malah lupa dimatiin kontak off-nya. Matiin dulu. Jadi kalau misalnya kita kunci, terus udah parkir nih lama-lama panas-panas mobil, kita mau buang hawa panasnya saat mendekati mobil, bisa. Kalau mau kita buka kan unlock. Jadi prinsipnya unlock diakhiri dengan unlock. Unlock, lock, unlock. Dah, semua kaca akan terbuka secara otomatis. Tuh termasuk yang di sisi sana. Dan nggak kayak BMW atau Wuling ya, dia juga kayak Grandis GT yang saya pernah video ini. Ini bisa nutup semua dengan 2 kali pencet lock. Dah, nanti semua jendela akan tertutup. Gantian ya. Sip. Terus juga misalnya
kan beberapa orang kadang suka nutup nggak full ya, jadi kadang diturunin dikit supaya hawa panasnya bisa keluar. Ini juga bisa caranya diakhiri dengan lock ya, kan mau ninggalin mobil lock, berarti lock, unlock, lock. Nanti ini turun 3 cm 3 cm. Nah tuh, cuma ini amannya dipakai kalau yang pakai talang air, karena kalau pakai talang air ini nggak kelihatan kalau jendelanya terbuka sedikit. Kalau saya kan nggak pakai talang air ya. Kenapa, saya jelasin sekalian deh. Jadi talang airnya expander itu tarikan garis hitam-hitamnya ke atas ini nih, jadi mengacaukan tarikan garis window lainnya kalau menurut saya ya. Kalau kayak Avanza Xenia kan dia talang airnya sejajar sama garis atas jendela, jadi rapih. Mungkin itu juga yang bikin Terios itu talang airnya sampai baris ketiga supaya tarikan garis window lainnya rapi. Makanya saya nggak pasang talang air ya. Nah ini mau turun lagi dikit juga masih bisa. Prinsipnya tadi ya kan, mau ninggalin mobil dikunci, berarti lock, unlock, lock. Ntar turun lagi 3 cm 3 cm. Ini bisa terus kayak gitu, lock, unlock, lock, turun lagi 3 cm. Kalau mau nutup semua tinggal lock 2 kali aja, nanti semua jendela akan nutup lagi. Kayak gitu fitur-fiturnya, keren kan? Sekalian saya mau ngiklan, boleh nggak nih? Kan tadi saya ceritain di awal ya, waktu itu all auto guna banget waktu saya tinggal di rumah di Makassar. Jadi rumah itu di Citra Garden ya, di Manggarupi di Goa itu mau saya jual karena udah nggak dipakai lagi. Saya nggak ambil untung, gantiin aja duit yang saya keluarin, termasuk buat renovnya. Kalau minat bisa kontak ke line IDB Strip Channel atau email bch4nn3l@gmail.com. Nah itu tadi, ini bocoran nih ya untuk next vlog. Ini dia nih. Terima kasih sudah menonton. Oke, kembali lagi di channel. Kali ini saya lagi di Signal Custom untuk custom underguard ya. Jadi fungsinya nanti bener-bener underguard, gak ada fog lamp yang nyeleneh ini nih, yang desainnya bulat, yang menurut saya malah nggak setarikan sama garis body expander secara keseluruhan. Makanya kaget juga begitu lihat wujud asli expander ada fog lamp bulat di bawah ini. Karena dulu waktu XM konsep di sini cuma ada LED stripe ya, LED garis lurus, nggak ada fog lamp bulat. Signal Custom ini ada di Jalan Manglit ya, di Bandung. Satu grup juga NMAA. Sekarang mobilnya lagi di checklist karena mau ditinggal juga di sini unitnya. Dan proses fitting pengerjaan sebenarnya estimasi 3 hari. Nanti sambil kita lihat hasilnya. Nah ini dia Signal Custom, grupnya NMAA. Kemarin juga banyak tuh yang nyaranin custom fibernya di sini aja. Untung kebetulan sekarang lagi di Bandung, jadi bisa ngerjain di sini. Nah ini fibernya udah jadi kayak gini desainnya. Coba sekarang dipasin ke itu dulu. Tinggal ini nanti dicat sewarna underguard silver. Kalau yang bagian atasnya ini dicat sewarna sekelilingnya warna hitam doff. Ini tetap pakai sistem baut ya, jadi tetap bisa dilepas pasang nantinya. Dibikin bertekstur ya, jadi kayak original plastik bawaannya. Karena dia plastik bawaan underguardnya ini ada teksturnya nih. Nah kalau ini dibikin sesuai OM-nya desainnya. Nah nanti kita lihat nih habis pemasangan. Ini proses pemasangannya. Dia biar lebih kuat dikasih sealant, dan ini dipasang isolasi dulu baru bisa dilepas setelah 4 jam ya. Oke, udah kepasang nih underguardnya, jadi beneran nggak ada fog lamp nyeleneh bulat ala Nissan Juke lagi di bawah. Gimana, udah seganteng Eclipse Cross belum nih kalau udah kayak gini? Dan berhubung NMAA ini lagi ada proyek pemerintah, jadi video proses pembuatannya di-shoot sama pihak NMAA langsung ya. Nanti habis ini bisa disaksikan proses pembuatannya. Dan sebelumnya kalau ada yang nanya body kitnya Ayla Mobi bikin di mana sih, tuh bikinnya di sini di NMAA di Bandung, di workshopnya di Signal. Kalau detailnya bisa dicek di description. Terima kasih sudah menonton.
Oke, kembali lagi di channel. Kali ini saya lagi ada di Lumens Lake Bandung untuk retrofit proyektor. Karena kebetulan pas lagi ke Bandung dan Lumens Lake ini bisa ngerjain dalam waktu 3 hari ya. Jadi saya di Bandung dari Rabu sampai Jumat nih. Dan proyektornya udah beli. Kayak gini nih proyektornya. Copotannya punya VRZ Fortuner yang B-beam LED, lampu jauh, lampu dekat LED. Dapat di Bukalapak nih ya, satuan harganya 750.000. Ini di Yoyo Station. Dan kalau nyari ini pastiin nih yang RHD. RHD itu maksudnya untuk setir kanan, jadi dia lebar sorotnya melebar ke kiri. Soalnya ada beberapa yang jual yang LHD. Nah kalau LHD malah salah tuh, dia melebarnya melebar ke kanan. Kalau di setir sini kan setir kanan melebarnya ke kiri, jadi nggak silau untuk pengendara dari arah seberang. Ini mau dites dulu nih nyala proyektornya sekaligus dicocokin serotnya. Nah kayak gini serotnya. Di sini saya tunjukin hasil tesnya. Nah ini lagi dites nyala, proyektornya nyala kondisinya, dan ini halo-nya ya. Jadi dia sistem yang pakai flap untuk ngedimnya. Yang satu lagi halo sekaligus nyala dari proyektornya. Oke. Ini proses nyopot headlampnya karena mobilnya mau di custom fiber di fog lamp ya. Jadi dicopot dulu headlampnya, habis ini pindah lokasi. Kondisi udah tercopot. Untungnya di cover lampu sen sama DRL ya. Jadi biarpun nggak ada headlamp tetap bisa ngesen. Dan ada lampu kecil. Nah ini kondisi expander tanpa headlamp. Di sini mobilnya kita bawa dulu. Nah ini kondisi headlampnya udah dibongkar, lagi di fitting proyektornya, dan lazy eyes-nya udah jadi ya cetakannya. Tinggal nanti dicat warna frame warna hitam. Cuma serotnya masih milih-milih nih desainnya yang paling pas. Nah kira-kira pakai serotnya yang ini, cuma mesti agak dipapas sedikit atasnya karena gede banget ya serotnya. Kalau pakai serot model satunya ini kekecilan karena proyektornya lumayan besar. Ini udah selesai proses retrofitnya. Sekarang lagi manasin sealannya ya, mau dipasang mikanya. Ini kayak gini hasilnya nih. Nah ini dia udah selesai retrofit proyektor sekaligus pembuatan lazy eyes nya. Habis ini tinggal pemasangannya. Oke, udah kelar nih proses retrofit proyektor sama pasang lazy eyes nya. Jadi sekarang kalau di unlock, nah ini welcome light-nya yang bawah ini ya, yang di sisi lazy eyes. Sekarang coba kita nyalain. Dan di bawah ini reflektor segitiganya yang tadinya bikin cahaya fog lamp-nya mencar, dicopot ya. Nah ini begitu nyalain mesin, di atasnya DRL yang nyala. Terus kalau nyalain lampu kecil, nah kalau nyalain lampu kecil, lazy eyes yang di bawah nyala, sekaligus yang DRL tetap di atas tetap nyala. Dan kalau lampu utama, ini dia nih proyektor VRZ-nya ya. Ini posisi lampu dekat. Kalau dia ngedim, ini kan B-beam LED. Kalau ngedim, nge-flap ya dia. Ini bisa dilihat nih sorotnya pas ngedim. Oke, beres ya semua. Dan untuk biaya retrofit proyektor sekaligus pasang lazy eyes ini 3,2 juta di Lumens Lake, di luar harga proyektor ya. Terima kasih sudah menonton. Tambahannya biar lebih jelas. Nah ini kalau di unlock dia running sign jalan, dan ini jadi welcome light-nya yang di bawah. Welcome light ini sekaligus lampu senja. Kalau dinyalain mesin, nah itu yang di atas itu dia DRL. Terus kalau nyalain lampu kecil yang di bawah itu nyala. Terus kalau nyalain lampu utama, nah itu. Terus kalau fog lamp, nah ini posisi fog lamp, kayaknya banyak yang nggak ngeh sama vlog sebelumnya ya.
Fog lampnya udah pindah ke situ. Ini fog lamp lampu 1, dia bisa ganti-ganti warna ya. Berikutnya fog lamp lampu 2. Nah ini tembus kabut nih karena warna kuning. Terus fog lamp lampu 3, jadi dia LED 3 warna fog lampnya. Oke, itu ya tambahannya.